Video ini akan membawa Anda dari yang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang membangun situs web, hingga memiliki blog WordPress sendiri yang berjalan dalam waktu kurang dari 2 jam. Saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah, klik demi klik, bagaimana cara membuat blog Anda sendiri di WordPress. Apakah Anda ingin membuat blog perjalanan, blog pribadi, blog makanan, blog keuangan, atau jenis blog lainnya? Ini adalah tutorial yang sempurna untuk Anda. Desain blog kita akan sangat sederhana dan bersih. Di bagian header, kita akan memiliki logo dan menu navigasi kita. Di halaman utama, kita akan menyertakan judul, gambar, dan bagian pendaftaran newsletter. Kita juga akan menampilkan postingan blog terbaru kita di halaman utama. Di halaman blog, semua postingan blog kita akan ditampilkan di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita akan memiliki sidebar dengan fitur seperti kolom pencarian, bagian tentang saya, tautan media sosial, opsi pendaftaran newsletter lainnya, dan postingan terbaru kita. Sidebar ini juga akan terlihat di halaman postingan blog yang sebenarnya. Kemudian kita akan memiliki halaman tentang yang sederhana dan tentu saja halaman kontak. Dan di bagian bawah blog kita akan ada footer dengan logo, bagian pendaftaran newsletter, dan sekali lagi tautan media sosial kita. Blog ini juga akan dioptimalkan untuk ponsel dan tablet agar tampilannya tetap menakjubkan di perangkat apapun. Kita hanya akan menggunakan alat gratis untuk membangun dan menjalankan blog ini, jadi satu-satunya biaya yang kita keluarkan adalah untuk hosting, dan saya akan menunjukkan kepada Anda cara mendapatkan penawaran hosting terbaik untuk blog WordPress Anda. Jadi, mari kita tidak membuang waktu lagi dan mulai membangun blog ini. Baiklah, sekarang mari kita mulai membangun blog Anda. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, kita akan menggunakan WordPress untuk membangun dan menjalankan blog Anda yang masih menjadi pilihan terbaik dan paling banyak digunakan untuk membuat blog. Kemudian, hal berikutnya yang kita butuhkan adalah penyedia hosting karena kita perlu menyewa ruang di server tempat semua file website Anda, gambar dan teks disimpan sehingga orang dapat mengunjungi website Anda kapan saja dan membaca postingan blog Anda. Dan penyedia hosting yang akan kita gunakan bernama Hostinger. Ini adalah yang saya rekomendasikan. Ini adalah yang saya gunakan. Sekarang Anda juga bisa menggunakan penyedia hosting lain jika Anda mau. Kalau begitu, Anda mungkin ingin langsung lompat ke bagian di mana kita mulai di dashboard WordPress pada video ini. Langsung saja ke bagian itu, tapi jika Anda belum punya penyedia hosting, saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan Hostinger. Sekali lagi, saya sangat puas dengan Zerone dan saya mudah menggunakannya cukup lama. Jadi baik, untuk mendapatkan penawaran terbaik dari Hostinger, Anda bisa scroll ke deskripsi video dan klik tautan pertama yang Anda temukan di sana. Ini adalah link referral pribadi saya, dan ini akan memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia saat ini. Sekarang, tergantung kapan Anda menonton video ini, halaman ini mungkin akan terlihat sedikit berbeda karena saat ini sedang ada promo Black Friday, jadi tampilannya agak berbeda di sini, tapi selama Anda melihat foto saya dan logo Matix Media, berarti Anda sudah di tempat yang tepat dan akan mendapatkan penawaran terbaik. Ini juga akan memungkinkan Anda menggunakan kode kupon saya yang akan memberikan tambahan diskon 10% untuk paket hosting Anda. Dan omong-omong, Anda juga mendapatkan jaminan uang kembali selama 30 hari. Jadi jika karena alasan apapun Anda ingin tidak jadi memulai blog atau ingin menggunakan penyedia hosting lain dalam 30 hari, Anda bisa langsung mendapatkan uang Anda kembali tanpa pertanyaan apapun. Jadi setelah Anda di sini, cukup gulir ke bawah dan pergi ke bagian paket web hosting. Kita akan memilih paket bisnis. Paket ini sudah mencakup semua yang kita butuhkan untuk blog kita, jadi kita akan klik tambahkan ke keranjang. Lalu di sini kita bisa memilih periode pembayaran, artinya berapa bulan di muka kita akan membayar untuk hosting kita. Jadi opsi yang paling murah sejauh ini adalah opsi 48 bulan. Dengan cara ini kita bisa membayar untuk 4 tahun hosting hari ini dengan harga yang lebih murah, dan ini akan memungkinkan kita menghemat banyak uang dalam jangka panjang, jadi saya sarankan memilih opsi 48 bulan, tapi Anda juga bisa melihat opsi lain di sini. Perlu diingat bahwa domain gratis hanya akan disertakan dengan paket-paket yang ada di sini, yaitu 3 yang ada di sisi kanan. Jadi saya akan memilih opsi 48 bulan di sini.
Lalu mari kita gulir ke bawah dan di sini masukkan alamat email Anda serta pilih kata sandi. Setelah itu, mari kita gulir ke bawah ke bagian metode pembayaran. Dan sebelum Anda memilih metode pembayaran atau mengetikkan apapun di sini, pastikan untuk pergi ke tautan punya kode kupon di sini, klik, lalu pastikan untuk mengetikkan Matix Media sebagai kode kupon, klik terapkan, dan ini akan memberi Anda diskon tambahan 10%. Setelah pembayaran selesai, kita akan diarahkan ke halaman yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita ingin masuk ke dashboard secepat mungkin agar menghemat waktu tanpa harus menjawab semua pertanyaan ini. Jadi cukup klik logo Hostinger di bagian atas sini, dan ini akan membawa kita langsung ke dashboard Hostinger. Dan di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah memverifikasi alamat email kita, yaitu email yang kita gunakan untuk mendaftar di Hostinger. Jadi buka kotak masuk email Anda, cari email dari Hostinger yang berisi permintaan verifikasi alamat email, lalu klik verifikasi email. Sempurna. Sekarang setelah alamat email Anda terverifikasi, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah memilih nama domain. Nama domain adalah nama dari situs web Anda. Jadi dia seperti Facebook, nama situs webnya adalah facebook.com. Untuk Apple, namanya apple.com. Sekarang kita akan memilih nama domain kita sendiri untuk blog kita. Dan karena kita telah memilih salah satu paket yang sudah termasuk domain, kita bisa lihat di sini tertulis claim domain. Jadi ketika kita klik di sini, kita bisa memilih domainnya. Hal pertama yang saya sarankan adalah mengganti ekstensi domain di bagian akhir menjadi .com. Ini adalah yang paling umum digunakan orang dan biasanya juga yang saya rekomendasikan untuk Anda gunakan. Anda juga bisa menggunakan salah satu ekstensi lain di sini, tapi saya biasanya menyarankan untuk memilih .com jika memungkinkan. Lalu di sini Anda tinggal mengetikkan nama blog Anda. Jadi saat saya membuat blog perjalanan sebagai contoh blog di sini, saya akan mengetik Matix Travel dan melihat apakah ini masih tersedia. Klik periksa ketersediaan. Dan seperti yang kita lihat di sini, domain ini masih tersedia. Jadi mari klik claim domain. Kemudian untuk menyelesaikan pendaftaran domain baru Anda harus mengisi beberapa rincian kontak. Jadi silakan lakukan itu sekarang lalu lanjut ke langkah berikutnya. Setelah selesai, kita akan masuk ke halaman berikutnya yang bertuliskan domain Anda sedang diamankan. Jadi mari klik lanjutkan di sini. Lalu di sini kita bisa abaikan saja penawaran ini karena kita sudah punya paket hosting. Jadi mari klik lewati, saya tidak butuh situs web. Dan ini seharusnya membawa kita kembali ke dashboard Hostinger, di mana kita sekali lagi perlu mengonfirmasi alamat email kita, kali ini untuk domain yang baru saja kita daftarkan. Jadi mari buka kotak masuk email Anda, lalu Anda akan melihat email yang bertuliskan penting, verifikasi informasi kontak Anda untuk domain yang telah Anda pilih. Jadi mari kita klik saja tautan ini di email Anda. Dan kemudian ketika Anda sampai di layar ini, pada dasarnya kita dapat menutup halaman tersebut, kembali ke dashboard Hostinger, memuat ulang halaman, dan kemudian kita seharusnya dapat melihat verifikasi status verifikasi email sekarang terverifikasi. Besar. Dari second Wismorgen wird hasil menginstal hosting dan juga domain Anda saatnya menginstal WordPress. Jadi mari kita menuju ke beranda di sini, di kiri atas. Dan kemudian di sini di bawah Business Web Hosting, klik Setup, lalu klik Start Now. Dan di sini kita akan melewatkan semua pertanyaan ini. Jadi mari klik lewati di sini di bagian bawah. Lalu klik buat situs web baru. Dan di sini kita dapat memilih pembangun Hostinger atau WordPress. Dalam kasus ini kami ingin memilih WordPress. Jadi mari klik pilih di sini. Dan kemudian di sini kita harus membuat akun WordPress baru. Jadi saya sarankan untuk tetap menggunakan email yang sama seperti yang Anda gunakan untuk penyedia hosting Anda, lalu pilih kata sandi dan klik lanjutkan. Sekarang, kita tidak memerlukan plugin yang sudah terpasang di situs web kita, jadi mari klik lewati, saya akan mengelola plugin nanti. Hal yang sama juga berlaku untuk template. Mari klik lewati, saya membutuhkan template. Dan di sini juga, mari klik lewati, saya akan menulis konten nanti. Lalu di sini kita bisa memilih domain kita. Domain yang sudah kita daftarkan sebelumnya sudah dipilih secara otomatis, jadi mari klik pilih. Dan kemudian di sini kita bisa memilih lokasi server kita. Seperti yang saya katakan, server adalah tempat di mana semua file situs web Anda akan disimpan.
Jadi jika Anda ingin mengubahnya, Anda bisa klik di sini, lalu Anda bisa memilih salah satu lokasi yang tersedia di sini. Saya sarankan untuk menjaga server sedekat mungkin dengan pengunjung Anda. Jadi jika Anda akan memiliki lebih banyak pembaca di Eropa, maka Anda sebaiknya memilih salah satu lokasi di Eropa. Namun jika sebagian besar pengunjung berasal dari RCS, maka Anda mungkin ingin memilih server Amerika Utara. Saya akan membiarkannya tetap di AS dan klik ubah, lalu mari klik selesaikan pengaturan. Setelah WordPress berhasil diinstal, kita bisa masuk ke dashboard WordPress dengan mengklik panel admin di sini. Dan sekarang kita sudah berada di dalam dashboard WordPress kita, dan seperti yang Anda lihat di sini, kita memiliki daftar periksa dari Hostinger yang seharusnya membantu kita membangun situs web kita. Abaikan saja ini untuk saat ini. Kita akan menonaktifkan plugin Hostinger sebentar lagi. Sebenarnya, mari kita klik saja dashboard di sisi kiri agar kita masuk ke dashboard yang sebenarnya yang sudah dikenal oleh kebanyakan orang. Jika Anda belum pernah menggunakan WordPress sebelumnya, jangan khawatir. Saya akan membimbing Anda melalui semuanya langkah demi langkah dan Anda akan belajar persis bagaimana melakukan segala sesuatu di dalam dashboard WordPress Anda. Pada filenya inilah secara Anda membangun situs Anda, mengontrol situs Anda, dan seterusnya. Namun, hal pertama yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana cara masuk ke dashboard Anda dengan sangat mudah, karena banyak orang ketika mereka memulai situs baru, bahkan tidak tahu bagaimana cara masuk ke dashboard mereka. Jadi cara termudah adalah cukup membuka browser Anda atau membuka tab baru di sini, lalu ketikkan domain yang sudah Anda pilih sebelumnya. Jadi untuk saya, ini akan menjadi matixtravel.com, dan kemudian alih-alih hanya mengunjungi situs ini, Anda perlu mengetikkan Shopper View, lalu ketik WP untuk WordPress admin, lalu tekan Enter. Dan ini pun akan membawa kita kembali ke dashboard WordPress kita. Ibarat yang biasa Anda lihat di sini, terkadang kita memang perlu login lagi. Jadi cukup masukkan detail akun WordPress Anda, lalu klik login, dan ini akan membawa Anda kembali ke dashboard Anda. Cara lain adalah dengan masuk ke akun Hostinger Anda, lalu Anda pergi ke bagian websites di sini. Di sini Anda bisa melihat semua website Anda. Di sini Anda dapat melihat ini adalah situs web kami, lalu kita tinggal klik panel admin di sini, dan ini juga akan secara otomatis mengarahkan kita ke dashboard WordPress kami. Yang secara pribadi saya suka lakukan adalah membuat penanda untuk dashboard WordPress ini hanya dengan menyeret URL dari kotak URL ke favorit di sini. Dan yang perlu saya lakukan hanyalah mengeklik penanda buku dan secara otomatis akan membawa saya ke dashboard WordPress saya. Besar. Jadi sekarang bahwa Anda tahu cara masuk ke dashboard WordPress Anda dan hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan pembersihan. Kita akan menghapus beberapa hal yang tidak kita perlukan dan kita juga akan melihat beberapa pengaturan dasar. Jadi di sini di bawah dashboard kita akan membersihkannya dan menghapus semua kotak di sini dengan masuk ke opsi layar di kanan atas. Lalu kita akan menonaktifkan semua kotak di sini. Dan seperti yang Anda lihat, ini akan membuat semuanya di bagian bawah menghilang. Jangan khawatir, kita tidak membutuhkan ini sekarang. Anda selalu bisa menambahkan hal-hal ini nanti dan Anda bisa menambahkan apapun yang Anda inginkan di dashboard ini nantinya. Tapi untuk sekarang, kita tidak membutuhkan apapun. Kita hanya ingin membuat semuanya sederhana untuk kita. Lalu mari kita lanjutkan dan pergi ke bagian post. Nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara sebuah post dan sebuah halaman tapi untuk sekarang kita ingin menghapus semua yang sudah ada di sini secara default. Jadi kita punya sebuah post Hello World. Mari kita pilih saja di sini, lalu klik pindahkan ke tong sampah di atas, klik terapkan, dan kemudian mari untuk menghapusnya secara permanen, kita harus pergi ke tong sampah, lalu klik kosongkan tong sampah di sini, dan ini akan menghapus postingan blog ini. Lalu mari kita lanjut ke halaman di sini. Kemudian kita bisa melihat kita punya halaman default, yaitu halaman kebijakan privasi. Kita juga akan menghapus yang ini dengan memilihnya, lalu pergi ke tindakan massal, pindahkan ke tong sampah, dan kemudian terapkan. Dan kemudian pergi ke tong sampah dan kosongkan tong sampah dengan mengklik kosongkan tong sampah. Itu dia. Mari kita lanjutkan ke bagian bawah daftar ini. Mari buka tampilan dan klik tema. Lalu di sini, seperti yang Anda lihat, kami sudah memiliki 3 tema pada dashboard kami. Kami akan menghapus semuanya. Tetapi untuk saat ini kami juga dapat kita hanya dapat menghapus keduanya karena selalu ada satu tema yang harus selalu aktif.
Jadi mari kita klik saja yang ini di sini, lalu klik hapus. Oke, hapus. Lalu yang ini juga menghapus. Oke. Dan yang ini kita akan menghapusnya nanti setelah kita memasang tema yang sebenarnya ingin kita gunakan. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dan buka plugin di sini. Di sini Anda dapat melihat bahwa kami telah memiliki 3 plugin yang telah terinstall sebelumnya dengan WordPress ketika Anda mendapatkannya melalui Hostinger. Jadi yang ingin saya lakukan adalah menghapus kedua plugin Hostinger di sini. Jadi saya dikambainya min sini. Lalu pergi di tindakan massal dan pertama-tama klik nonaktifkan karena sekarang mereka sedang aktif. Klik terapkan. Dan sekarang pilih lagi, pergi ke tindakan massal, lalu klik hapus terapkan. Oke. Dan sekarang ini juga telah menghilangkan opsi menu Hostinger di kiri atas dashboard. Dan satu-satunya plugin yang akan kita pertahankan adalah plugin Lightspeed Cache, karena plugin ini akan membuat website kita lebih cepat. Tapi untuk sekarang kita akan klik nonaktifkan saja karena saat ini kita masih membangun website, jadi kita belum membutuhkannya. Jadi untuk saat ini kita biarkan saja seperti itu. Nanti kita akan menginstal beberapa plugin lagi untuk membantu kita membangun blog. Tapi saya ingin kamu tahu nih kegunaan dari setiap plugin. Jadi kita akan menginstalnya sambil membangun website. Sekarang mari kita lanjutkan dan pergi ke pengaturan lalu klik umum. Di sini kita bisa mengubah judul situs. Saya akan menamai situs ini Matix Travel, lalu gulir ke bawah. Di sini Anda juga dapat mengubah format tanggal dan sebagainya. Saya akan membiarkannya apa adanya. Menurutku itu terlihat bagus. Lalu klik simpan perubahan. Sekarang kita akan masuk ke diskusi di sini. Dan kemudian sesuatu yang saya rekomendasikan ketika Anda memulai adalah menonaktifkan komentar pada posting blog Anda, karena biasanya Anda hanya akan mendapatkan komentar spam dan sangat menjengkelkan untuk menanganinya. Jadi saya akan menghapus centang pada opsi izinkan orang mengirim komentar pada posting baru di sini, lalu klik simpan di bagian bawah. Dan kemudian hal terakhir yang harus kita lakukan adalah pergi ke permaling di sini, lalu ubah struktur tautan posting. Jadi saya akan langsung pergi ke blog ini di sini. Namanya NerdWallet. Dan kemudian kamu bisa lihat URL di sini selalu memiliki nama posting blog di akhir URL, dan ini adalah struktur yang juga ingin kita gunakan untuk blog kita. Dan secara default, kamu bisa lihat ada sesuatu yang aneh di sini dengan tahun, bulan, dan seterusnya. Jadi yang ingin kita lakukan adalah cukup klik pada nama posting di sini, lalu seperti yang kamu lihat, strukturnya berubah. Lalu kita ingin kembali ke struktur custom dan hapus bagian terakhir ini, garis miring di sini, karena seperti yang bisa kamu lihat juga di blog ini, mereka tidak memiliki garis miring tersebut. Bahkan sebagian besar blog memang tidak menggunakannya. Jadi saya juga suka menghapusnya. Jadi saya cukup klik hapus, lalu kita hanya punya nama blog, nama website, garis miring, nama posting, jadi apapun judul posting blognya, dan itu saja. Jadi mari kita gulir ke bawah, lalu klik simpan perubahan. Baiklah, sekarang setelah kita membersihkan dashboard WordPress kita siap untuk mulai membangun blog kita. Jadi kapanpun kamu ingin melihat seperti apa tampilan blogmu saat ini, kamu bisa langsung pergi ke nama blogmu di pojok kiri atas dashboard, lalu klik kanan pada kunjungi situs dan pilih buka di tab baru. Kemudian websitemu akan terbuka di tab baru. Ini akan langsung menuju ke nama websitemu, yaitu URL di sini, dan kamu bisa melihat seperti apa tampilan website saat ini. Jelas, belum ada apa-apa di sini karena kita belum melakukan apapun, jadi mari kita ubah itu sekarang. Hal pertama yang akan kita lakukan di dashboard adalah menambahkan tema baru ke blog kita. Jadi mari kita pergi ke tampilan di menu sebelah kiri, lalu pilih tema. Dan di sini kamu bisa melihatnya, tema yang sudah terpasang secara otomatis pada akun WordPress baru adalah tema 2023. Jadi yang akan kita lakukan adalah menambahkan tema baru dengan mengklik tambah baru di pojok kiri atas, lalu kita akan masuk ke perpustakaan tema, di mana kita bisa memilih dari berbagai macam tema. Tema yang akan saya gunakan untuk blog ini adalah tema Ocean WP, yaitu yang ini di sini. Ini jelas salah satu tema terbaik yang bisa kamu gunakan jika ingin membuat blog. Dan jika kamu tidak melihatnya di sini, kamu juga bisa mengetiknya di kolom pencarian Ocean WP, lalu temanya akan muncul di sini.
Jadi, mari kita klik install di sini, lalu klik aktifkan, dan sekarang tema baru ini sudah aktif. Itu berarti sekarang kita bisa menghapus tema lama yang sudah terpasang sebelumnya. Jadi, mari kita klik pada tema 2023, lalu di kanan bawah, klik hapus, konfirmasi, dan selesai. Masih ada satu hal lagi yang ingin kita lakukan, yaitu mengaktifkan pembaruan otomatis. Jadi tepat di bawah nama, kamu bisa melihat aktifkan pembaruan otomatis. Mari kita klik ini dan selesai. Sekarang mari kita tutup semua jendela ini dan sekarang kita sudah memasang tema baru. Sekarang kita juga akan memasang beberapa plugin yang akan membuat proses membangun blog kita jadi jauh lebih mudah. Jadi mari kita pergi ke menu plugin, lalu kita bisa melihat ada satu plugin yang sudah terpasang sebelumnya. Ini adalah satu-satunya plugin yang belum kita hapus sebelumnya. Plugin pada dasarnya adalah ekstensi untuk situs web Anda yang memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa dilakukan dengan versi default. Anda bisa menganggapnya seperti menginstal aplikasi di ponsel pintar Anda, dan karena WordPress sangat populer, ada ribuan aplikasi yang bisa Anda pasang, jadi pilihan apa yang bisa Anda lakukan dengan blog Anda di masa depan hampir tidak terbatas. Jadi, untuk memasang plugin baru, kita cukup klik tambah baru di kiri atas, lalu plugin pertama yang akan kita pasang adalah pembuat halaman kita yang bernama Elementor. Ini adalah pembuat halaman paling populer saat ini, jadi cukup ketik Elementor di kolom pencarian, lalu akan langsung muncul di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, lebih dari 5 juta instalasi aktif, jadi jelas ini sangat populer dan digunakan oleh banyak blog. Jadi mari kita klik install sekarang di sini. Sekarang, hal berikutnya yang akan kita pasang adalah plugin Ocean Extra. Plugin ini akan memberikan beberapa fitur tambahan untuk tema yang sudah kita pasang. Jadi mari kita masuk ke bilah pencarian, ketik Ocean Extra, dan inilah dia. Jadi mari kita klik install sekarang. Besar. Sekarang mari kita menuju ke plugin kita. Mari kita masuk ke plugin terpasang, lalu kita lihat di sini ada 2 plugin baru yang telah kita pasang. Saat ini, mereka belum aktif, jadi yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkannya. Jadi kita bisa klik aktifkan di sini, tepat di bawah plugin untuk masing-masing, atau kita juga bisa memilih plugin yang ingin kita aktifkan, pergi ke tindakan massal, lalu klik aktifkan, terapkan, dan sekarang kita bisa lihat kedua plugin ini sudah aktif. Kita juga bisa melihatnya karena mereka memiliki latar belakang biru muda di sini, dan untuk saat ini kita akan membiarkan plugin Lightspeed Cache tetap non-aktif. Satu hal yang ingin kita lakukan adalah mengaktifkan pembaruan otomatis. Jadi di sisi kanan Anda bisa langsung klik aktifkan pembaruan otomatis untuk setiap plugin yang sudah kita pasang. Jika Anda tidak melihat kolom ini, silakan pergi ke opsi layar di kanan atas, lalu pastikan auto updates dicentang. Kemudian saya selalu masuk ke menutup jendela-jendela ini di sini karena mereka hanya membuat segalanya jadi berantakan. Sekarang sebelum kita mulai membangun setiap halaman dari blog baru kita, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan kita lakukan agar lebih mudah untuk Anda ikuti dan supaya Anda tidak tersesat. Jadi, ini adalah struktur halaman dasar dari sebuah blog. Kita punya halaman beranda, kita punya halaman blog yang menampung semua postingan blog. Inilah isi utama dari blog Anda. Lalu kita juga punya halaman tentang dan halaman kontak. Kemudian Anda juga bisa menambahkan lebih banyak halaman jika Anda mau, jadi di masa depan Anda bisa menambah halaman lain dan Anda juga akan belajar cara melakukannya. Tapi untuk sekarang, kita akan menjaga semuanya tetap sederhana dan hanya fokus pada struktur utama di sini. Halaman pertama yang akan kita buat adalah halaman beranda, yaitu halaman ini. Dan hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat beberapa postingan blog dummy. Hanya sebagai konten sementara agar kita bisa membuat desain ini. Saya sudah menyiapkannya untuk Anda agar menghemat waktu, jadi sekarang saya akan menunjukkan cara mengimpor postingan-postingan tersebut. Mari kita kembali ke dashboard WordPress, lalu pergi ke Tools dan klik Import, kemudian klik Install Now untuk WordPress, lalu klik Run Importer. Dan untuk mengunduh postingan blog dummy, Anda bisa pergi ke tautan di bawah di deskripsi. Kemungkinan besar itu akan menjadi tautan kedua yang bertuliskan Google Drive, lalu Anda akan berada di halaman ini. Ini adalah semua file yang saya gunakan untuk blog ini. Anda bisa langsung klik kepada blog posts di sini, lalu Anda akan melihat file ini dummy posts. Anda cukup klik pada 3 titik, lalu klik download, kemudian download anyway.
Setelah Anda selesai mengunduhnya Anda ingin kembali ke dashboard tempat Anda memulai proses impor di WordPress, lalu Anda bisa langsung klik pilih file dan pilih file tersebut, atau saya akan langsung seret dan lepas file ini di sini, lalu klik upload file and import. Kemudian di sini, pilih akun Anda sebagai penulis, lalu centang kotak ini dan klik submit. Selesai. Sekarang, ketika kita klik pada menu post di sini, kita bisa melihat ada 6 postingan blog dummy yang sudah diimpor. Dan sekarang kita juga ingin menambahkan gambar unggulan untuk setiap postingan blog, yaitu gambar-gambar ini di sini, karena kita harus menambahkannya satu persatu. Jadi mari kita klik pada masing-masing postingan blog ini sambil menahan tombol Command atau Control di Mac, dan ini akan membukanya di tab baru. Kamu juga bisa klik kanan lalu pilih buka di tab baru, dan kemudian semua postingan blog ini akan terbuka. Lalu kamu ingin kembali ke folder Google Drive, sekali lagi tautannya ada di deskripsi. Kemudian pergi ke blog posts lagi, lalu klik pada blog post images, dan kamu tinggal mengunduh semua gambar di sini. Setelah kamu selesai mengunduhnya, mari kita kembali ke postingan blog pertama yang sudah kita buka tadi. Lalu pergi ke sisi kanan, masuk ke gambar unggulan, lalu klik atur gambar unggulan. Kemudian kamu bisa memilih file di sini, atau aku akan langsung seret dan lepas semua gambar ke kanvas di sini. Setelah semuanya diunggah, saya akan memilih yang pertama, klik pada atur gambar unggulan, lalu klik perbarui. Dan kita juga harus melakukan hal yang sama untuk semua postingan blog lainnya. Jadi mari kita pergi ke yang kedua, lalu gulir ke bawah, pergi ke gambar unggulan, atur gambar unggulan. Sekarang gambarnya sudah diunggah, jadi saya bisa langsung memilih yang kedua, atur gambar unggulan perbarui. Sebenarnya tidak terlalu penting gambar mana yang kamu pilih, karena ini hanya postingan blog sementara, jadi tidak terlalu masalah. Lakukan saja hal ini untuk semua postingan blog. Dan setelah kamu menambahkan semua gambar unggulan, kamu bisa menutup semua tab postingan blog yang sudah kita buka, dan sekarang kita bisa mulai membuat halaman utama. Untuk melakukannya, mari klik Pages di sisi kiri, lalu buat halaman baru dengan mengklik Add New. Mari kita beri nama halaman ini Home. Lalu kita ingin mengubah beberapa pengaturan, jadi klik icon ini di kanan atas, Page Settings. Pergi ke General, lalu untuk tata letak konten, kita akan mengubahnya menjadi 100% full width, dan kita akan menonaktifkan padding di sini. Lalu kita akan gulir ke bawah dan buka judul, lalu nonaktifkan judul halaman. Lalu kita klik publikasikan. Dan sekarang kita dapat mengklik lihat halaman, dan inilah halaman yang baru saja kita buat. Seperti yang Anda lihat, ini agak ada apapun di sini, tetapi saat kita melihat URL di bagian atas, kita dapat melihat bahwa ada garis miring ke depan, karena kita punya inilah nama yang kita berikan untuk halaman tersebut. Namun ketika kita menghapus home di akhir URL dan menekan enter, ini sebenarnya akan membawa kita ke halaman lain, bukan beranda yang baru saja kita buat. Jadi kita sebenarnya ingin berada langsung di URL kita, jadi kita perlu pergi ke dashboard dan memberitahu WordPress bahwa inilah beranda kita. Jadi mari kita klik icon WordPress di kiri atas ini. Ini akan membawa kita ke dashboard. Lalu mari kita pergi ke pengaturan, klik pada membaca, dan kemudian pada bagian tampilan beranda Anda, mari kita klik pada halaman statis. Lalu untuk beranda, kita akan pilih halaman yang baru saja kita buat yang bernama Home. Kemudian klik simpan perubahan. Dan sekarang ketika kita pergi ke halaman, kita bisa melihat bahwa di samping home tertulis halaman depan. Ini berarti bahwa halaman ini akan menjadi halaman yang akan dilihat orang ketika mereka hanya mengetikkan URL kita. Jadi mari kita klik lagi pada halaman kita di sini, dan kita akan membangun beranda ini menggunakan pembuat halaman yang sudah kita install, yaitu Elementor. Jadi mari kita klik edit dengan Elementor di bagian atas sini. Sekarang kita sudah berada di dalam pembuat halaman, di mana hal pertama yang akan kita lakukan adalah membangun bagian ini, yaitu bagian atas dari beranda. Jadi bagian ini memiliki 2 kolom. Di sisi kiri ada beberapa teks dan bagian pendaftaran email, lalu di sisi kanan kita memiliki gambar ini. Jadi mari kita pergi ke pembuat halaman kita, lalu kita akan klik icon plus di sini, dan kita akan memilih tata letak 2 kolom, yaitu yang ini, jadi klik pada itu, lalu kita akan pergi dan menyeret elemen pertama.
Jadi untuk melihat elemen-elemennya kita bisa klik pada 9 titik di kiri atas, lalu kita akan mencari heading dan itu dia. Kita hanya akan menyeret dan meletakkan heading ini ke kolom pertama seperti ini dan kemudian kita bisa mengubah teksnya. Jadi saya akan menyalin dan menempelkannya dari contoh situs web ini, salin dan tempel di sini. Tentu saja, kamu ingin mengubahnya menjadi tagline spesifik milikmu sendiri, dan kemudian kamu bisa melihat bahwa teksnya berwarna biru yang merupakan warna default. Sekarang jika kamu ingin mengubah warna ini, kita cukup pergi ke style, ya. Lalu ubah warna teks di sini, tapi yang ingin kita lakukan adalah mendefinisikan warna global terlebih dahulu, jadi kita tidak perlu melakukannya setiap kali kita menambahkan elemen teks baru atau tombol atau semacamnya. Jadi yang ingin kita lakukan adalah pergi ke U3 garis di sini, lalu masuk ke pengaturan situs, dan kemudian di bawah warna global, kita bisa mengatur warna default untuk seluruh situs web. Sekarang, kecuali kamu sendiri adalah seorang desainer, saya sarankan untuk menggunakan palet warna yang sudah ditentukan sebelumnya dengan warna-warna yang memang sudah cocok satu sama lain daripada kita menebak-nebak apa yang terlihat bagus dan akhirnya membuat situs web kita terlihat sangat buruk. Jadi agar terlihat profesional, yang saya rekomendasikan adalah menggunakan alat bernama Wemint. Saya akan meninggalkan tautan ke alat ini di bawah di deskripsi. Ini hanyalah generator palet warna yang bisa kamu gunakan untuk menemukan berbagai variasi warna yang cocok satu sama lain, lalu kamu bisa mencari sesuatu yang kamu suka untuk jenis blogmu, dan kemudian gunakan saja warna-warna yang bisa kamu lihat di bagian atas sini. Saya sendiri suka pergi ke bagian website di sini, di sisi kiri, lalu kita akan membuat semuanya sederhana dan hanya menggunakan satu warna aksen. Jadi saya akan klik pada One Accent dan kemudian kamu bisa melihat semacam demo website dengan tema warna yang bisa kita lihat di sini. Jika kamu tidak suka, kamu bisa klik Generate di kanan atas, lalu cari tema-tema lain, dan pilih yang kamu suka. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan palet warna yang ini. Kita punya latar belakang berwarna greige, teks biru tua, dan juga merah sebagai warna aksen. Sekarang saya akan menggunakan warna-warna ini. Semua warnanya sudah saya kunci di bagian atas sini. Cukup klik pada ikon kunci, lalu saya bisa langsung menyalin kodenya di sini. Jadi pertama, saya akan menyalin warna teks, yaitu yang ini di sini. Cukup salin kodenya, lalu pergi ke page builder kita di sini, dan saya akan gunakan ini untuk warna utama, cukup tempelkan di sini, dan juga untuk warna sekunder. Seperti yang saya bilang, kita akan menjaga semuanya tetap sederhana. Kamu tidak ingin menambahkan terlalu banyak warna. Kalau tidak, kemungkinan kamu membuat tampilan situs jadi berantakan akan jauh lebih besar. Dan sekarang kita punya warna aksen. Jadi mari kita ambil yang ini, yang merah kembali, lalu ubah ini ke warna tersebut. Lalu saya akan menggunakan dua warna latar belakang, jadi saya akan klik tambah warna di bagian bawah, beri nama yang ini latar belakang 1. Jadi ini akan menjadi warna abu-abu muda, jadi cukup tempelkan di sini. Lalu saya akan menggunakan warna putih semua sebagai latar belakang sekunder, lalu klik di sini, lalu pilih warna putih seluruhnya. Jadi begitulah. Sekarang palet warna kita sudah siap, jadi kita dapat mengeklik perbarui di kiri bawah. Lalu kita juga ingin melihat font global, jadi mari kita mundur satu langkah ke sini. Dan Anda bisa lihat tepat di bawah warna global, kita punya font global. Mari kita klik itu. Lalu yang ingin saya lakukan adalah menggunakan font yang sama di seluruh blog, jadi saya akan klik saja yang utama di sini. Yang default adalah Roboto yang dapat Anda gunakan jika Anda mau. Itu juga bagus. Saya akan mengubahnya ke Open Sans, dan saya akan melakukannya untuk semua gaya yang berbeda, jadi Open Sans. Itu dia. Sekarang saya sudah menggunakan Open Sans untuk teks utama, sekunder, dan aksen. Sekarang mari kita klik Update, lalu kembali dan kemudian klik ikon silang, dan ini akan membawa kita kembali ke tampilan pembuat halaman default. Dan kita bisa lihat bahwa untuk judul yang telah kita tambahkan, font dan warnanya sekarang sudah berubah ke yang default dan kita juga bisa melihatnya saat kita klik dan pergi ke bagian style. Kamu pasti seperti warna teks ini telah berubah menjadi biru utama yang sudah kita tambahkan dan untuk tipografinya, fontnya juga sudah berubah menjadi Open Sans. Jadi sekarang kita ingin memperbesar ukuran judul, jadi mari kita klik elemennya, pergi ke style, lalu klik ikon pena di sebelah typography.
Lalu di bawah size, kita tinggal geser slider ini ke kanan, mungkin seperti ini, dan kemudian saya akan membuatnya sedikit lebih tebal. Jadi di bawah weight, saya akan mengubahnya dari 600 menjadi 700, lalu mungkin sedikit mengurangi ukurannya agar kita mendapatkan 3 baris. Dan saya juga ingin menambah tinggi barisnya sedikit, jadi mari kita ke line height di sini dan cukup tingkatkan line height-nya, mungkin seperti ini. Dan itu sudah terlihat bagus. Setelah saya puas, saya akan klik update. Selanjutnya kita akan menambahkan teks ini tepat di bawah judul. Jadi mari kita kembali lalu klik 9 titik untuk melihat semua elemen. Kali ini kita akan menarik editor teks ke bawah judul seperti ini. Dan pertama saya akan mengganti teks di sini, jadi saya akan menggunakan yang ada di situs contoh ini, salin dan tempel di sini. Dan sekarang saya juga ingin mengubah ukurannya, jadi saya akan pergi ke style, lalu ke typography, dan kemudian cukup tingkatkan ukurannya sedikit saja. Saya rasa, mungkin ini sudah bagus, 16 atau bahkan 17. Lalu saya juga akan mengubah jarak antar barisnya sedikit, mungkin seperti ini sudah bagus. Sekarang kita juga akan menambahkan bagian pendaftaran email yang bisa kamu lihat di sini. Sekarang, langkah ini bersifat opsional, jadi jika kamu tidak ingin mengumpulkan email dan mengirimkan buletin email, maka kamu bisa melewati langkah ini. Namun, saya tetap menyarankan untuk menambahkan ini dan mulai mengumpulkan email sejak awal, karena mungkin kamu ingin menggunakannya di masa depan. Jadi, mari kita kembali ke sini, lalu kembali ke bagian Elements, kemudian gulir ke bawah, dan di bawah WordPress, klik panah drop-down. Lalu kita mencari sesuatu yang disebut MailChimp. Ini sebenarnya menjadi seperangkat lunak pemasaran email yang akan kita gunakan. Jadi mari kita seret elemen MailChimp ke bawah teks di sini. Dan kemudian kita ingin melakukan beberapa perubahan di sini. Jadi saya akan menghapus judulnya. Saya juga harus menghapus teksnya, menghapus accept GDPR terms, dan kemudian your email tetap sebagai placeholder, lalu alih-alih go, saya akan mengubahnya menjadi join. Lalu saya ingin memindahkan kotak pendaftaran sedikit lebih dekat ke teks ini. Jadi untuk melakukannya, kita akan pergi ke bagian advance, lalu kita akan mengurangi marginnya. Jadi saya selalu menggunakan padding dan margin. Margin berada di luar elemen, sedangkan padding berada di dalamnya. Agar kamu bisa memahami perbedaannya, saya punya gambar yang terbuka di sini, di mana kamu bisa melihat kontennya, lalu kita punya border di sini. Border itu adalah garis magenta di sekitar elemen ini. Dan ketika kamu menambahkan margin, itu akan menambah jarak di sekitar border, dan jika kamu menambahkan padding, itu akan menambah jarak di dalam border. Jadi itu sesuatu yang perlu diingat. Sekarang kita ingin mengurangi margin, jadi yang di luar border. Jadi kita akan melepaskan tautan nilai margin agar kita bisa mengatur masing-masing secara terpisah. Jadi mari kita lepaskan tautannya, lalu saya akan mengurangi margin dari bagian atas. Dan sekarang seperti yang bisa kamu lihat, bagian sign up bergerak lebih dekat ke teks di atasnya. Dan sekarang mungkin kamu sudah memperhatikan bahwa tombol join di sini masih berwarna biru, default, dan belum menggunakan warna aksen yang sebenarnya ingin kita gunakan. Itu karena kita hanya mengubah warna default di tingkat Elementor jadi untuk page builder-nya dan belum di tingkat WordPress. Jadi itulah yang perlu kita lakukan sekarang agar kita bisa mengubah warna tombol join ini. Jadi sebelum kita melakukannya, mari klik update untuk menyimpan perubahan kita. Lalu kita harus pergi ke customizer di WordPress. Cara melakukannya adalah dengan menyalin URL kita di kiri atas. Cukup salin saja, lalu buka tab baru di sini dan tempelkan URL tersebut. Dan setiap kali kita sudah login ke WordPress dan mengunjungi website kita sendiri, maka kita bisa melihat bar di bagian atas ini. Jadi di sini mari kita klik Customize, lalu pergi ke General Options, General Styling, dan di sini kita bisa lihat bahwa kita juga perlu mengubah warna-warna ini. Jadi mari kita kembali ke palet warna kita, lalu salin warna aksen yang ada di sini. Kembali ke Customizer, lalu di bawah Primary Color, kita tinggal tempelkan warna itu di sini. Baik, lalu untuk warna hover, biasanya saya membuat warna ini sedikit lebih terang, jadi saya tempelkan lagi di sini. Ini adalah warna yang akan ditampilkan ketika seseorang mengarahkan kursor ke tombol, jadi saya akan membuatnya sedikit lebih terang seperti ini. Lalu, saya akan membiarkan yang lainnya seperti apa adanya. Warna latar belakangnya saya akan biarkan tetap putih. Itu sudah cukup.
Lalu untuk warna, ini warna tautan, saya juga akan mengubahnya menjadi biru teks saya, jadi yang ini, dan tinggal tempelkan saja di sini. Dan untuk warna hover, saya juga akan mengubahnya menjadi warna aksen, yaitu yang ini, jadi kita bisa menyalinnya dari sini juga. Hover lalu tempelkan. Jadi sekarang kita bisa klik publikasikan. Dan sekarang ketika kita kembali ke beranda dengan menghapus bagian akhir URL di sini, lalu tekan Enter, kita bisa melihat bahwa warnanya sekarang sudah berubah menjadi warna aksen kita. Jadi mari kita kembali ke Elementor, lalu di sini kita juga bisa memuat ulang halaman agar pembaruannya terlihat di sini juga. Sekarang warnanya juga merah. Dan omong-omong, nanti saya juga akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menghubungkan bagian pendaftaran ini ke Mailchimp, penyedia email marketing kita, sehingga Anda bisa mengirimkan newsletter kepada siapapun yang memasukkan alamat email mereka di sini. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan bagian pertama dari beranda, yaitu yang ini di sini. Bagian selanjutnya adalah menambahkan gambar di sisi kanan. Jadi mari kita lakukan itu sekarang. Mari kita kembali ke Elementor, lalu pergi ke elemen dan seret elemen gambar ke kolom kanan. Kemudian kita ingin mengganti gambarnya, jadi klik pilih gambar di sini. Lalu di sini klik unggah file dan Anda bisa langsung mengunggah gambar yang ingin Anda tampilkan kepada orang-orang saat mereka mengunjungi beranda Anda. Sekarang tergantung pada jenis blog yang Anda buat, ini bisa berbeda-beda. Jadi jika ini adalah blog pribadi, Anda bisa mengunggah foto diri Anda sendiri. Jika ini seperti blog pemasaran, Anda bisa menambahkan gambar yang berhubungan dengan pemasaran apapun jenis blog yang Anda buat. Sekarang jika Anda mencari gambar bebas hak cipta, ada 2 situs web yang bisa saya rekomendasikan dan keduanya gratis. Salah satunya adalah pexels.com. Di sini Anda bisa menemukan banyak gambar bebas hak cipta secara gratis, jadi misalnya pemasaran, Anda cukup mengetikkan kata itu di sini, lalu Anda bisa menemukan banyak gambar yang bisa langsung diunduh secara gratis dengan kualitas yang baik. Setiap kali Anda mengunduh gambar-gambar ini, saya sarankan untuk mengunduh versi ukuran sedang, jadi ketika Anda mengklik gambar tersebut, lalu buka drop-down dan pilih ukuran sedang. Jika tidak, jika file-filenya terlalu besar, ini hanya akan memperlambat waktu muat situs web Anda yang merupakan sesuatu yang ingin Anda hindari. Kemudian situs bagus lainnya adalah unsplash.com. Mereka juga memiliki banyak gambar bebas hak cipta yang sangat bagus yang bisa Anda gunakan secara gratis di situs web Anda. Sekali lagi, di sini pastikan untuk tidak mengunggah versi terbesar, jadi di sini saya juga akan memilih ukuran sedang. Jadi saya akan mengunggah sebuah gambar yang saya temukan di Pexels, sepertinya. Ini hanya semacam pasangan yang sedang berwisata di sini. Lalu klik pilih dan ini akan menambahkan gambar ke kolom kanan. Sekarang kita juga ingin menambahkan sudut membulat seperti yang bisa Anda lihat di halaman contoh ini. Jadi mari kita kembali, lalu pilih elemen gambar kita, kemudian pergi ke gaya dan di bawah batas, kita akan menambah radius batasnya. Jadi pertama, mari kita lepaskan tautan nilai-nilai di sini, lalu kita bisa bereksperimen dengan ini. Jadi kita bisa misalnya dimarahin 2-5 pt untuk bagian atas. Lalu untuk sisi kanan kita tambahkan 220. Kemudian untuk bagian bawah kita tambahkan 270. Dan untuk sisi kiri kita tambahkan 240. Tentu saja Anda bisa bereksperimen dengan ini sesuka Anda. Ini hanya sebuah contoh. Jika Anda ingin menambahkan bayangan di sekitar gambar Anda cukup klik ikon pena di samping bayangan kotak, lalu ini akan menambahkan jenis bayangan seperti ini di sekitar gambar. Dan Anda juga bisa menambahkan garis tepi di sini di bawah jenis border. Cukup pilih garis tepi apa saja di sini dan lihat hasilnya. Jadi, untuk contoh ini, saya akan membiarkan semuanya seperti apa adanya, jadi saya hanya akan menambahkan sudut yang membulat. Sekarang hal berikutnya yang Anda perhatikan adalah bahwa penyejajarannya agak tidak pas, jadi semuanya seharusnya berada di tengah seperti yang terlihat di sini. Jadi mari kita sorot atau pilih seluruh bagian dengan mengklik 6 titik ini. Lalu kita akan pergi ke sejajarkan item dan kita akan klik pada bagian tengah di sini. Dan sekarang semuanya sudah berada di tengah. Sekarang ketika kita pergi ke halaman contoh, Anda bisa melihat ada sedikit gradasi yang dimulai dari abu-abu sangat terang hingga putih, jadi kita juga ingin menambahkan ini. Jadi mari kita kembali ke sini.
Kemudian mari kita sorot lagi seluruh bagian, lalu kita akan pergi ke Style. Kemudian di bawah tipe latar belakang, kita bisa memilih klasik. Jadi ini hanya akan menjadi warna apa saja. Jadi di sini Anda bisa menggunakan warna apa saja yang Anda inginkan. Tapi saya sebenarnya ingin menggunakan gradasi. Jadi saya akan memilih gradasi di sini. Lalu untuk warna bagian atas, saya akan atur menjadi putih semua. Dan untuk warna bagian bawah, saya akan menggunakan salah satu warna yang ada di palet saya, yaitu abu-abu ini. Jadi saya akan menyalin ini, lalu menempelkannya ke kode warna di sini, seperti ini. Dan sekarang kita punya gradasi yang bagus, mulai dari sini hingga ke bagian atas. Hal berikutnya yang juga ingin saya lakukan adalah menambahkan sedikit jarak di bagian atas, agar header tidak terlalu dekat, dengan gambar. Jadi saya akan menyorot bagian ini lagi, pergi ke menu Advanced, dan sekarang saya akan menambahkan padding. Jadi saya ingin ada sedikit ruang di dalam batasnya. Saya pun akan melepaskan tautan nilai-nilai ini, lalu di bagian atas saya akan menambahkan 30 piksel seperti ini, dan klik Update. Sekarang mungkin kita juga ingin menambahkan lebih banyak ruang antara teks dan gambar, serta sedikit mengurangi ukuran gambarnya. Jadi untuk melakukannya, kita bisa langsung ke elemen gambar, lalu ke menu Advanced, dan kemudian tambahkan padding. Jadi saya lagi biarkan semua nilai di sini tidak bersendet, kemudian tinggal menambahkan nilainya di sini. Jadi di setiap sisi kita menambahkan beberapa piksel di sini agar ada lebih banyak ruang di antara elemen-elemen ini. Seperti yang bisa Anda lihat, padding selalu berada di dalam batas, border. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan bagian pertama dari halaman utama dan kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu bagian di sini, di mana kita menampilkan postingan blog terbaru atau terpopuler langsung di halaman utama. Orang-orang juga bisa langsung mengklik postingan ini dan akan langsung diarahkan ke postingan blog tersebut. Sekarang, agar kita bisa membuat ini dengan sangat mudah, kita akan menginstal plugin baru. Jadi mari kita pergi ke dashboard WordPress kita. Jadi pergi ke kotak URL, ketik URL Anda, lalu WP admin, tekan Enter, dan ini akan membawa kita ke dashboard WordPress. Seperti yang Anda lihat, setiap kali Anda menginstal plugin baru, kotak-kotak ini akan muncul lagi. Jadi Anda harus pergi ke opsi layar dan lalu hapus centang semua kotak ini jika Anda ingin tampilannya tetap bersih. Biasanya Anda tidak membutuhkan informasi-informasi ini di sini. Jadi mari kita pergi ke plugin, lalu kita akan menambahkan plugin baru, jadi klik tambah baru. Kemudian kita akan mencari sesuatu yang disebut PostGrid, dan ini dia yang dimaksudkan sebuah fitur yang sangat berguna. Jadi silakan klik tombol install dan kemudian aktifkan untuk mulai menggunakannya sekarang juga. Kemudian di sini, mari gulir ke bawah dan klik simpan perubahan, dan kemudian kembali ke plugin kita di sini dan pastikan untuk mengaktifkan pembaruan otomatis. Jadi klik aktifkan pembaruan otomatis, dan kemudian juga untuk plugin ini yang telah kita install sebelumnya, aktifkan pembaruan otomatis. Besar. Jadi sekarang kita telah memasang plugin baru, sehingga kita dapat kembali ke Elementor, layar di sini, dan mari kita muat ulang halaman terlebih dahulu. Dan sekarang ketika kita pergi ke elemen kita bisa melihat ada beberapa elemen baru di sini. Jadi yang ingin kita lakukan pertama adalah membuat sebuah bagian baru tepat di bawah bagian atas. Jadi mari kita klik icon plus, dan sekarang kita akan membuat bagian satu kolom biasa. Jadi pilih yang ini di sini. Lalu kita akan kembali ke elemen, dan kita akan seret TPG Grid Layout ini. Mari kita seret saja ke sini. Dan sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, secara otomatis menampilkan semua postingan blog dummy yang sudah kita buat sebelumnya. Dan sekarang, agar tampilannya persis seperti yang kita lihat di sini, kita akan melakukan beberapa perubahan. Jadi pastikan untuk memilih elemennya. Lalu di bawah layout 1 sudah cukup. Jadi mari kita pergi ke pengaturan. Lalu saya ingin menonaktifkan judul bagian, yaitu yang ini di sini. Jadi mari kita nonaktifkan ini dan juga nonaktifkan metadatanya. Lalu kita lanjut ke bagian kutipan. Untuk batas kutipan, saya akan mengurangi jumlah karakter di sini sedikit saja. Jadi saya akan atur menjadi 170. Lalu untuk tombol baca selengkapnya di sini, saya akan mengubahnya dari gaya default menjadi hanya tombol teks. Dan saya juga akan menambahkan icon di sini. Dan di sini saya akan memilih salah satu icon. Mari kita cari saja arrow. Saya akan pilih misalnya panah yang ini, lalu klik sisipkan.
Sekarang kita juga akan melakukan beberapa perubahan pada warna teksnya. Baiklah ya, bermimpi teks yang gaya trendy, lalu kita akan mulai dengan judul. Jadi di bawah warna judul, mari klik ikon bola dunia, lalu pilih warna utama untuk teks. Lalu saya juga ingin mengubah warna hover, jadi setiap kali saya mengarahkan kursor ke teks ini, warnanya berubah menjadi warna aksen. Jadi mari kita klik hover here, lalu pergi ke ikon bola dunia dan pilih warna aksen kita. Sekarang saat saya mengarahkan kursor pada judul, warnanya berubah menjadi warna aksen. Lalu mari kita lanjut ke kutipan. Ini adalah teks yang ada di sini. Kemudian ubah warna ini menjadi warna utama juga. Dan untuk tombol baca selengkapnya di sini, saya juga akan mengubah warna teksnya. Saya akan mengubah ini ke warna aksen, jadi saya akan pergi ke pilih warna aksen di sini dan selesai. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan sudut membulat seperti yang Anda lihat di sini, kita hanya perlu gulir ke bawah, di bawah gaya ke item postingan kartu, lalu di bawah radius batas kartu, Anda hanya perlu memperbesar ukuran radius di sini. Mari kita coba 20, kelihatannya cukup bagus, dan Anda juga bisa menambahkan bayangan kotak yang tampilannya seperti ini di luar postingan di sini. Anda cukup mengaktifkannya dengan mengklik ikon pena di sini, dan ini akan secara otomatis menambahkan bayangan kotak. Sekarang kita juga bisa langsung mengubah ukuran teks sedikit di sini. Jadi ketika kita pergi ke judul postingan, lalu ke tipografi di sini, kita bisa bereksperimen dengan ukurannya, jadi mungkin kita akan membuatnya sedikit lebih besar. Menurut saya kok ini sudah terlihat cukup bagus. Lalu untuk ukuran teks, kita akan pergi ke konten kutipan, lalu tipografi, dan di sini kita juga bisa bereksperimen dengan ukuran teksnya. Menurut saya sih ini sudah terlihat cukup bagus, jadi mari kita simpan perubahan dengan mengklik update. Jadi sekarang grid postingan kita sudah selesai. Hal berikutnya yang kita butuhkan adalah judul untuk bagian ini, jadi mari kita pergi ke elemen dan seret sebuah heading. Kemudian kita akan mengubah teksnya menjadi postingan terbaru, lalu pergi ke style, ke tipografi, tingkatkan ukurannya menjadi 36 pixel, ubah ke tebal 700, dan itu sudah terlihat bagus. Sekarang mari kita tambahkan juga margin di bagian atas section ini, jadi klik di sini, lalu pergi ke advanced, lepaskan tautan nilai margin, dan kemudian tambahkan misalnya 20 atau mungkin 30 pixel di bagian atas, lalu tambahkan juga di bagian bawah. Jadi tambahkan misalnya 100 pixel di bagian bawah section ini. Dan satu hal yang saya lupa lakukan adalah menambahkan jarak antara judul dan postingan blog. Jadi klik elemen judul, pergi ke advanced, lalu lepaskan tautan nilai margin, dan untuk bagian bawah kita akan menambahkan beberapa pixel. Misalnya, mungkin 15 pixel sudah cukup. Kemudian klik update lagi, dan sekarang kita sudah selesai dengan halaman beranda kita. Jadi untuk melihat seperti apa hasilnya, kita bisa langsung pergi ke ikon mata di kiri bawah, klik Preview Changes, lalu halaman akan terbuka di tab baru, dan kita bisa melihat bagaimana tampilannya. Jadi kita sudah selesai dengan halaman beranda. Halaman selanjutnya yang akan kita kerjakan adalah halaman blog kita yang akan menampung semua postingan blog kita. Jadi mari kita kembali ke sini, ke halaman utama ini, lalu kembali ke dashboard WordPress kita, dan di sini mari kita buat sebuah halaman baru. Jadi mari kita klik pada menu Pages, lalu klik pada tombol Add New, kemudian beri nama halaman ini dengan nama blog, dan klik tombol Publish, lalu konfirmasi Publish sekali lagi. Dan sekarang, sama seperti yang telah kita lakukan pada halaman depan, homepage, kita harus memberitahu WordPress bahwa ini harus menjadi halaman postingan kita agar WordPress akan menempatkan semua postingan blog ke dalam halaman ini. Jadi, mari kita kembali ke dashboard dengan mengklik ikon WordPress, lalu pergi ke settings dan klik reading. Kemudian di bawah post page, kita akan memilih halaman blog yang baru saja kita buat, lalu klik save changes. Dan sekarang ketika kita kembali ke pages, kita bisa melihat bahwa halaman blog sudah ditetapkan sebagai halaman posts. Jadi mari kita klik halaman tersebut, lalu kita pergi ke halaman itu dengan mengklik ikon ini, View Page, dan di sini seperti yang bisa Anda lihat, semua postingan blog yang telah kita tambahkan ke website kita ada di sini. Dan sekarang untuk halaman ini, kita ingin mengubah desainnya agar sesuai dengan yang ada di halaman contoh. Jadi di sini semua postingan blog, dan di sisi kanan kita juga memiliki sidebar ini. Dan kita sekarang melakukan perubahan ini di WordPress Customizer, dan kita tidak memerlukan Elementor untuk langkah ini.
Jadi mari kita masuk ke Customizer dengan mengklik Customize di sini. Dari sini pertama-tama kita ingin mengubah tata letak umum di sini, jadi mari kita pergi ke blog, lalu ke blog entries, dan kemudian kita akan mengubah gaya blog dari large image menjadi thumbnail, dan ini akan mengubah tata letaknya. Menurut saya sini terlihat sejauh ini lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kita juga akan menonaktifkan judul halaman di bagian yang bertuliskan blog di sini. Jadi mari kita kembali 2 langkah, lalu pergi ke General Options, kemudian ke Page Title, dan di bawah bagian Visibility kita akan klik Hide on All Devices, dan setelah itu judulnya seharusnya sudah hilang. Selanjutnya, kita ingin menyesuaikan tipografi, jadi kita juga ingin menambahkan font kita, dan kemudian sedikit memperbesar ukuran teksnya. Jadi mari kita kembali 2 langkah, lalu pergi ke typography, dan kemudian di bagian body, kita akan mengubah default family menjadi Open Sans atau font apapun yang kamu gunakan. Saya menggunakan yang menu di depan akan memilih ini. Dan untuk ukuran fontnya, saya akan menambahkannya sedikit menjadi 16 pixel, seperti ini. Itu terlihat bagus. Jadi sekarang kita bisa klik Publish untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya, kita akan mengatur sidebar kita, jadi mari kita pergi ke widgets, lalu ke default sidebar, kemudian klik Got It. Dan hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menghapus semua yang ada di sini, jadi kita mulai dengan sidebar yang kosong. Jadi cukup klik pada elemen di sini, lalu 3 titik, hapus, dan lakukan itu untuk setiap elemen yang ada di sidebar. Dan kemudian hal pertama yang akan kita tambahkan adalah bilah pencarian di bagian atas ini, sehingga orang bisa mencari postingan blog tertentu. Jadi untuk melakukannya, kita akan kembali lalu klik icon plus dan kemudian cukup ketik search dan itu dia. Kita cukup pilih bilah pencarian ini di sini dan itu akan otomatis ditambahkan ke sidebar. Selanjutnya, kita punya bagian About Me, jadi mari kita cari ini. Cukup pergi ke icon plus, cari About Me dan itu dia. Kita pilih ini, lalu kita bisa melakukan semua perubahan di sini. Jadi judulnya sebaiknya, mungkin karena blog ini untuk pasangan, saya akan mengubahnya menjadi About Us. Lalu untuk gambarnya, dan kita bisa mengunggah, seharusnya kita bisa mengunggahnya di sini, jadi mari klik Upload Image. Atau sebenarnya ini tidak berhasil, jadi kita harus mengunggahnya di dashboard WordPress kita, lalu kita harus menempelkan linknya di sini. Jadi untuk menambahkan gambar, mari kita kembali ke dashboard. Mari kita buka tab baru saja, ketik matikstravel.com.wp-admin, lalu kita pergi ke media di sini. Dan kemudian kamu tinggal mengunggah gambar yang ingin kamu gunakan untuk bagian About Me. Saya akan langsung menyeret gambar ini ke sini. Dan sekali lagi, kamu akan menemukan semua gambar ini di folder Google Drive. Jika kamu ingin menggunakan gambar yang sama, lalu saya akan klik gambar ini, dan di sini kita punya URL filenya. Jadi kita akan menyalin itu. Salin URL ke clipboard, dan sekarang kita bisa kembali ke blog kita, lalu kita tinggal tempelkan di sini, tempel, dan seperti yang kamu lihat, gambarnya berubah. Sekarang kita juga bisa mengubah nama di sini, jadi ini akan menjadi Jamie dan Alex. Lalu untuk deskripsinya, kamu juga bisa mengubah ini. Saya akan menyalinnya dari sini, salin dan tempel. Lalu, kita juga bisa menambahkan beberapa tautan sosial. Jadi di bagian kanan bawah sini, kita bisa menambahkan tautan sosial ini. Kamu bisa langsung mengetikkan URL sosialmu di sini, seperti URL Facebookmu, lalu URL Instagram, dan seterusnya. Sekedar kamu mengetik URL di sini, icon-icon ini akan muncul dan tautannya akan menuju ke apapun yang kamu masukkan di sini. Jadi pastikan untuk benar-benar menambahkan tautan media sosialmu yang benar. Selanjutnya, kita punya bagian pendaftaran newsletter. Jadi mari kita scroll ke bawah, lalu klik ikon plus. Kemudian kamu ingin mengetik MailChimp. Nah, seperti itu. Mari kita klikin, lalu kita bisa mengubah beberapa points trend di sini. Saya akan membiarkan ini tetap newsletter, lalu untuk teksnya, biar saya salin saja yang saya punya di sini, bergabunglah dalam perjalanan kami, lalu tempelkan di sini. Lalu saya akan menghapus label field, menerima GDPR, dan placeholder-nya sudah oke. Lalu saya akan mengubah tombol Go menjadi Join, dan sekarang kita sudah punya bagian pendaftaran newsletter di sidebar juga. Selanjutnya, kita punya bagian postingan terbaru.
Di sini saya ingin menampilkan 6 postingan blog terbaru. Jadi kita akan cari recent, lalu kita pilih recent post di sini. Dan secara default hanya menampilkan 3. Jadi kita harus menambah jumlahnya menjadi 6. Dan sekarang kita punya 6. Kamu juga bisa menambah lebih banyak jika mau atau kurang sesuai dengan apa yang menurutmu paling bagus. Dan itu saja untuk semua elemen sidebar. Sekarang kita juga bisa memperbesar ukuran teks sedikit. Jadi untuk melakukannya kita akan kembali ke atas sini, lalu mundur 2 langkah, kemudian klik pada typography, dan kemudian kita cari sidebar widget heading. Ini adalah judul-judulnya di sini. Jadi di sini saya mungkin akan menambahkan 15 pixel untuk sedikit memperbesar ukuran judul-judul ini. Lalu kembali lagi dan juga pergi ke widget, mari tambahkan 14 pixel seperti ini dan selesai sudah bagian sidebar. Mari klik publish untuk menyimpan perubahan. Lalu kita bisa keluar dari customizer dengan mengklik tanda X di kiri atas. Jadi sekarang, sebagai pengingat di mana sidebar ini akan ditampilkan di blog Anda, pada dasarnya adalah di halaman blog Anda. Jadi ketika orang mengklik halaman blog, mereka akan melihat semua postingan blog di sisi kiri, dan di sisi kanan akan ada sidebar, dan juga di setiap postingan blog. Jadi ketika kita mengklik postingan blog pertama, postingan blog tersebut akan terbuka dan orang-orang akan langsung membaca di sini. Dan kemudian di sisi kanan mereka selalu memiliki elemen sidebar di sini. Besar. Sekarang kita coba menyelesaikan si halaman pada blog Surus Kitchen, yaitu halaman beranda dan halaman blog. Dan sekarang kita akan melihat sekilas halaman posting blog itu sendiri. Ini akan menjadi halaman di sini, tempat orang akan membaca konten Anda. Jadi ini sudah terlihat cukup bagus. Kita punya gambar unggulan di bagian atas, judul, beberapa metadata, konten, dan teksnya. Ini jelas hanya teks placeholder saja. Dan kemudian di bagian bawah juga akan ada postingan blog lain yang berada dalam kategori yang sama. Jadi mungkin mari kita pergi ke yang lain. Mungkin kita buka yang ini, lalu kita gulir ke bawah, dan di sini Anda bisa melihat bagian Anda mungkin juga suka. Alasan, mengapa Anda bisa melihat postingan ini adalah karena keduanya berada dalam kategori yang sama, yaitu kategori Eropa, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Ngomong-ngomong foto Roma yang sangat bagus, bukan? Jadi sekarang untuk melakukan beberapa perubahan di sini, mari kita masuk lagi ke customizer di kiri atas, lalu kita turun ke blog, kemudian single post, dan satu-satunya hal yang ingin saya sesuaikan di sini adalah informasi pada metadata di sini. Jadi mari kita gulir ke bawah ke bagian yang bertuliskan meta, dan yang ingin saya ubah pertama-tama adalah tanggal, yaitu tanggal publikasi. Saya ingin mengubahnya menjadi tanggal modifikasi. Jadi jika Anda memperbarui sebuah postingan blog, maka orang-orang bisa melihat bahwa Anda telah memperbaruinya pada tanggal tertentu. Jadi saya akan menghapus centang pada tanggal dengan mengklik di sini, lalu saya akan menambahkan tanggal modifikasi, dan selesai. Hal kedua yang saya akan lakukan adalah saya akan menghapus centang pada komentar di sini, jadi Anda juga tidak akan bisa melihat ikon komentar di sini. Lalu Anda juga bisa menghapus centang pada kategori jika Anda tidak ingin menampilkan kategori, tapi saya akan membiarkannya karena untuk blog perjalanan, menurut saya itu masuk akal. Dan itu saja yang akan diubah. Hal berikutnya yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana cara mengubah nama di sini. Jadi saat ini hanya tertulis our domain, tapi kita sebenarnya bisa memasukkan apa saja yang kita inginkan di sini. Jadi mari kita simpan perubahan terlebih dahulu dengan mengklik publish, lalu kita harus pergi ke dashboard WordPress untuk mengubah ini. Saya masih membukanya di sini. Jadi mari kita pergi ke bagian pengguna. Dan Anda bisa lihat sejauh ini kita hanya punya satu pengguna. Anda juga dapat menambahkan yang baru dengan mengeklik di sini. Tapi mari kita ubah saja nama yang ini dengan mengklik pada pengguna, lalu kita akan gulir ke bawah, dan untuk nama panggilan kita akan ubah ke apapun yang Anda inginkan, jadi katakanlah mungkin Alex. Dan kemudian untuk nama tampilan publik sebagai, kita akan mengubahnya ke yang baru, yaitu Alex. Lalu gulir ke bawah, klik perbarui profil. Dan sekarang ketika kita kembali ke sini, kita seharusnya bisa memuat ulang halaman dan melihat perubahannya di sini. Dan itu dia. Sekarang kita punya Alex sebagai penulisnya. Jadi sekarang mari kita lanjutkan dan buat halaman tentang kami. Jadi mari saya tunjukkan dengan cepat seperti apa tampilannya di situs demo. Saya akan langsung pergi ke tentang di sini, lalu kita bisa lihat kita hanya punya sebuah judul, beberapa teks, dan kemudian ada gambar di bagian bawah halaman tentang.
Jadi mari kita menuju ke dashboard WordPress kita. Lalu mari kita pergi ke halaman tambah baru. Kemudian kita akan menamai halaman ini tentang, dan lagi-lagi kita akan melakukan beberapa perubahan di sini. Jadi mari klik icon ini di kanan atas. Lalu pada bagian umum kita akan membuat halaman ini 100% lebar penuh dan menonaktifkan padding. Lalu pada bagian judul kita akan menonaktifkan judul. Lalu klik publikasikan. Dan sekarang mari klik edit dengan Elementor. Dan kemudian kita akan membuat bagian pertama di sini dengan mengklik tanda plus. Kita akan memilih bagian satu kolom yang sederhana dan efektif. Dan sekarang kita akan mulai dengan menambahkan judul utama. Jadi mari masuk ke bagian elemen dan seret elemen judul ke dalam area kerja kita. Kalau begitu, mari kita ubah teksnya. Saya akan mengubahnya menjadi tentang kami. Lalu pergi ke gaya, masuk ke tipografi, kemudian perbesar ukurannya menjadi 36 pixel dan buat ketebalannya menjadi tebal 700. Dan itu saja untuk bagian judul. Sekarang mari seret editor teks. Mari kita pergi ke elemen, lalu seret editor teks, dan sekarang Anda bisa menambahkan teks tentang Anda ke dalam kolom ini. Saya tadi menggunakan ChatGPT untuk membuat teks demo. Jadi saya akan menyalin dan menempelkannya dari situs demo, lalu saya akan tempelkan ke kolom ini. Dan jika Anda mau, Anda juga bisa menyorot kalimat tertentu dengan membuatnya tebal dengan mengklik ikon tebal ini supaya teksnya lebih mudah dibaca. Dan hal lain yang saya suka lakukan adalah mengurangi lebar teks di sini sedikit saja supaya sekali lagi lebih mudah dibaca. Anda juga bisa menambahkan gambar di sepanjang proses. Jadi jika Anda pergi ke bagian elemen di sini, Anda bisa langsung menarik gambar ke sini lalu menceritakan kisah Anda, bagaimana Anda membuat blog ini atau mengapa Anda membuat blog ini. Sekarang saya juga akan menambahkan teks lain di bagian bawah sini yang akan bertuliskan Jamie dan Alex dengan font khusus ini. Jadi mari kita seret lagi editor teks ke sini. Lalu kita akan mengetik Jamie dan Alex, dan sekarang kita akan mengubah font dari teks ini. Dan mari kita pergi ke gaya, lalu ke tipografi. Kemudian kita akan mengubah jenis font di sini dari Open Sans ke mungkin sesuatu seperti ini. Ya, saya rasa ini sudah terlihat bagus. Jadi kamu bisa coba-coba saja dengan berbagai font ini. Sepertinya saya mengetik sesuatu seperti handwritten atau semacamnya, mungkin seperti ini. Ya, itu terlihat bagus. Jadi lalu saya akan memperbesar ukurannya seperti ini, dan kemudian saya ingin agar posisinya sedikit lebih dekat dengan teks di sini. Jadi mari kita pergi ke bagian advanced, lepaskan tautan nilai margin, lalu untuk bagian atas kita akan mengurangi marginnya seperti ini. Selanjutnya kita juga akan menambahkan sebuah gambar. Jadi mari kita kembali ke elemen, lalu seret gambarnya, dan kemudian saya akan menambahkan gambar yang sama seperti di sidebar, yaitu yang ini di sini. Klik pada opsi pilih, lalu kita juga bisa dengan mudah mengecilkan ukurannya dengan menyeret batas yang ada di sisi kanan sini, mungkin sedikit lebih jauh ke arah sana seperti ini yang Anda lihat. Lalu saya ingin membuat gambar ini menjadi bulat, jadi mari kita pergi ke Style, lalu untuk border radius, saya akan mengetikkan angka yang besar, misalnya 1000, dan ini akan membuatnya menjadi bulat. Lalu saya juga bisa mengurangi margin di bagian atas sini agar sedikit lebih dekat ke nama-nama di sini. Jadi mari kita pergi ke advance, lepaskan tautan nilai margin, kurangi pixel bagian atas seperti ini, dan selesai. Sekarang kita sudah punya halaman about kita. Satu hal lagi yang perlu kita lakukan adalah menambah margin di bagian atas dan bawah seluruh bagian ini. Jadi mari kita klik pada bagian ini, pergi ke advanced, dan lepaskan tautan nilai margin. Untuk bagian atas, kita akan tambahkan lagi 30 pixel, lalu untuk bagian bawah kita akan tambahkan 100 pixel. Sempurna. Kemudian klik update untuk menyimpan perubahan. Sekarang mari kita buat halaman terakhir dari blog kita, yaitu halaman contact. Mari kita lihat dengan cepat seperti apa tampilannya nanti. Jadi di halaman demo, mari kita pergi ke contact, lalu di sini kita bisa melihat ada judul, ada beberapa teks, dan kemudian ada kolom formulir yang bisa diisi orang untuk menghubungi Anda. Jadi agar kita bisa membuat kolom formulir ini, kita akan menginstal 2 plugin. Jadi mari kita menuju ke dashboard WordPress kita, lalu pergi ke plugins, dan kemudian klik add new. Lalu cari plugin yang bernama WP Forms. Dan inilah plugin yang kita butuhkan, jadi klik install dan activate. Dan sekarang kita akan klik add new lagi,
karena kita membutuhkan satu plugin lagi untuk mendapatkan lebih banyak opsi desain pada formulir ini. Mari kita pergi ke bilah pencarian di bagian atas dan ketik Key Add-ons, lalu kita akan menginstal yang ini, Key Add-ons for Elementor, klik Install Now, lalu Activate. Setelah kedua plugin ini terinstall, pertama-tama kita akan mengaktifkan auto update seperti yang selalu kita lakukan saat menginstal plugin baru. Dan sekarang kita punya elemen baru di menu yang bernama Key Add-ons. Arahkan kursor ke sini, lalu klik Widgets. Kemudian kita hanya perlu menonaktifkan beberapa hal yang tidak kita butuhkan dari plugin ini. Jadi kita bisa menonaktifkan typography, business, creative, showcase, SEO, dan infographics. Lalu untuk form styles kita biarin tetap aktif karena ini yang kita butuhkan dari plugin ini untuk WP Forms, dan kita juga bisa menonaktifkan bagian WooCommerce dan itu saja. Sekarang mari kita buat formulir kontak kita menggunakan plugin WP Forms. Karena kita telah memasang plugin tersebut, kita sekarang dapat melihat WP Forms di sini. Jadi mari kita klik. Lalu klik tambah baru. Ayo pergi. Dan kemudian kita akan mulai dari sebuah template. Kita akan menggunakan template formulir kontak sederhana ini. Jadi mari klik di sini. Kemudian di sini saya ingin membuat beberapa perubahan pada formulir ini. Jadi mari kita mulai dengan kolom nama. Mari kita klik saja. Lalu kita punya beberapa opsi kolom di sebelah kiri. Di bawah bagian umum, mari kita ubah formatnya dari nama depan, nama belakang menjadi sederhana. Jadi hanya meminta satu nama saja. Lalu di bawah bagian lanjutan, saya ingin menyembunyikan labelnya. Jadi saya akan mencentang opsi ini di bagian bawah. Dan untuk text placeholder-nya, saya akan menambahkan nama Anda. Sekarang mari kita lanjut ke kolom kedua, yaitu kolom email. Saya juga ingin menyembunyikan labelnya, jadi mari kita pergi ke bagian lanjutan lalu centang sembunyikan label. Dan untuk text placeholder-nya, saya akan ketikkan email Anda. Kemudian, mari kita lanjut ke kolom ketiga, yaitu kolom pesan. Dan pertama-tama, saya akan menjadikan kolom ini wajib diisi dengan mencentang opsi wajib, sehingga mereka benar-benar harus mengetikkan sesuatu di sini jika ingin menyelesaikan formulirnya. Lalu, mari kita hapus saja komentarnya, biarkan saja menjadi pesan, atau sebenarnya kita bisa menghapus seluruh label ini juga dengan masuk ke lanjutan dan sembunyikan label, dan kemudian untuk teks pengganti itu akan menjadi pesan Anda. Dan kemudian hal terakhir yang ingin saya lakukan untuk bidang pesan ini adalah membuatnya lebih besar. Jadi di bawah ukuran bidang kita dapat mengubahnya menjadi besar. Jadi itulah bentuk kami. Mari klik simpan, lalu tutup jendela ini. Dan sekarang kita dapat melihat bahwa kita memiliki formulir kontak sederhana di sini, di bawah forum kita. Jadi sekarang kita bisa lanjut dan membuat halaman kontak kita. Mari kita menuju ke halaman, lalu kita akan membuat sebuah halaman baru. Kita akan menamai halaman ini dengan nama kontak, lalu lagi-lagi kita akan pergi ke opsi pengaturan halaman ini. Dan di bawah umum, buat ini 100% lebar penuh, nonaktifkan padding, dan untuk judulnya kita akan menonaktifkan judul halaman, lalu klik terbitkan dan konfirmasi. Kemudian mari kita pergi ke Elementor, edit dengan Elementor. Lalu mari kita buat bagian kita terlebih dahulu. Jadi klik tanda plus, lalu pilih bagian satu kolom, dan kemudian seret heading ke dalam seperti ini. Kemudian saya akan menamai heading ini hubungi kami, lalu pergi ke bagian gaya. Dan di bawah tipografi, mari kita atur lagi menjadi 36 pixel dan beratnya 700. Lalu saya juga akan menambahkan beberapa teks di bawah judul hubungi kami, supaya orang juga bisa melihat bahwa mereka bisa mengirim email kepada kami jika itu lebih mudah bagi mereka. Jadi mari kita pergi ke elemen, seret editor teks ke sini, lalu saya akan menyalin dan menempelkan teks yang saya miliki di halaman demo, tempelkan di sini. Dan selanjutnya kita akan menambahkan formulir kontak tepat di bawah teks ini. Jadi mari kita pergi ke elemen, dan sekarang kita akan mencari WP Forms. Dan karena Anda sudah menambahkan plugin Key Add-ons, sekarang kita bisa melihat dua pilihan yang berbeda, dan kita akan menggunakan yang ini di sini. Jadi mari kita seret saja elemen ini ke dalam, dan dengan menggunakan ini kita mendapatkan lebih banyak opsi desain untuk formulir kontak kita. Sekarang saya ingin mengubah gaya formulir ini agar terlihat persis seperti formulir di halaman contoh, di mana kita memiliki bayangan jatuh, sudut membulat,
dan juga tombol dengan warna aksen yang membentang di seluruh formulir. Jadi mari kita pergi ke Elementor lalu pastikan elemennya terpilih, kemudian klik pada Style, dan mari kita mulai dengan gaya tombol. Lalu di bawah button Full Width, pilih ya agar tombol ini membentang di seluruh lebar, dan kemudian kita juga akan mengubah warnanya. Tadi di bawah button Background Color, mari kita buka warna global dan pilih warna aksen kita seperti ini. Lalu mari kita gulir ke bawah dan pergi ke Spacing Style. Lalu untuk input padding, kita akan menambahkan 15 pixel pada setiap sisi. Dan kemudian mari kita ke lanjutan. Dan sekarang di bawah border kita akan mengaktifkan bayangan kotak. Jadi mari kita klik ikon pena, dan sekarang kita memiliki bayangan kotak. Lalu mari masuk ke tata letak. Lalu tambahkan beberapa bantalan di dalam formulir. Jadi mari kita lepaskan tautan nilai padding terlebih dulu. Lalu untuk bagian atasnya, saya akan membuat satu. Untuk sebelah kanan, saya akan memberi 30, dan juga untuk sebelah kiri, 30. Dan kemudian untuk bagian bawah, mari kita lakukan 18. Lalu mari kita tambahkan juga sudut-sudut yang membulat di sini. Jadi mari gulir ke bawah, buka border lagi. Lalu untuk radius, mari tambahkan 30 pixel. Dan sekarang kita juga punya ini, sudut-sudut yang membulat ini. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan formulirnya. Satu-satunya istilah yang perlu kita tahu selanjutnya adalah menambahkan on the margin di seluruh bagian atas. Seperti yang selalu kita lakukan, kita akan menambahkan 30 pixel. Jadi mari kita pilih bagian tersebut, buka advance, lepaskan tautan nilai margin, tambahkan 30 pixel di atas, dan untuk bagian bawah kita akan tambahkan 100 pixel. Lalu mari simpan perubahannya dengan mengklik update di kiri bawah. Dan sekarang, hingga memaham bagaimana kolom formulir ini bekerja, saya akan melakukan demonstrasi singkat. Jadi mari kita buka halaman ini dengan mengklik icon preview changes di kiri bawah, lalu halaman kita akan terbuka. Sekarang mari kita ketik sesuatu secara acak. Jadi misalnya saja Sam, emailnya sam123 atau semacamnya, gmail.com. Lalu mari coba, halo, saya suka formulirmu. Lalu mari klik submit, dan kemudian kamu akan melihat pesan, terima kasih telah menghubungi kami. Kami akan segera menghubungi Anda. Dan kemudian ketika kamu membuka kotak masuk emailmu, kamu akan menerima email setiap kali seseorang mengirimkan pesan melalui formulir yang bertuliskan entry baru, formulir kontak sederhana. Ini adalah nama formulir kita, dan kemudian kamu bisa melihat informasinya di sini, seperti nama, email mereka, dan juga pesan yang ingin mereka kirimkan kepadamu. Sekarang kamu bisa membalas mereka langsung dari akun emailmu dengan mengklik balas. Dan kamu bisa melihat emailnya sudah otomatis terisi di kolom penerima, lalu kamu bisa langsung memulai percakapan email dengan mereka. Baiklah, jadi sekarang kita sudah selesai membuat semua halaman untuk blog baru kita, dan kita juga bisa melihatnya di dashboard, di bawah menu pages. Kita punya halaman beranda, halaman kontak, halaman blog, dan halaman tentang. Sekarang ketika kita pergi ke situs web kita dan melihat tampilannya, kita bisa melihat masih ada satu hal yang kurang, yaitu header, jadi logo dan menu navigasi, serta footer di bagian paling bawah. Jadi itulah yang akan kita buat sekarang. Pertama kita akan membuat menu ini di sini. Sekarang kita berada di halaman contoh, jadi kita akan membuat menu ini. Jadi mari kita pergi ke dashboard WordPress, lalu pergi ke tampilan dan kemudian klik menu. Lalu di sini, mari kita buat menu baru. Jadi kita beri saja nama untuk menu ini. Saya akan menamainya menu utama, lalu klik buat menu. Sekarang kita ingin menambahkan beberapa halaman ke menu ini. Jadi di bawah halaman, klik lihat semua, lalu kita akan menambahkan halaman blog, halaman tentang, dan halaman kontak. Mari kita klik tambahkan ke menu, dan sekarang kita juga bisa mengubah urutan halaman-halaman ini. Jadi saya akan mulai dengan halaman blog, lalu tentang, lalu kontak. Itu sudah bagus. Jika Anda ingin mengubahnya, Anda bisa memindahkan mereka seperti ini. Lalu kita ingin memberitahu WordPress di mana menampilkan menu ini, dan kita ingin menampilkannya sebagai menu utama, jadi kita centang main, dan ini berarti menu akan ditampilkan di header bagian atas. Kemudian mari kita simpan menu ini. Dan sekarang mari kita lihat lagi situs web kita. Jadi kita akan pergi ke sini, klik kanan, buka di tab baru, dan sekarang kita seharusnya bisa melihat menu utama kita di bagian atas. Sekarang agar kita bisa mengubah gaya menu ini, kita akan pergi ke Customize, dan di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah menonaktifkan top bar ini, yang terlihat di atas header. Jadi mari kita pergi ke top bar, lalu General, dan kemudian kita cukup hapus centang
pada enable top bar, klik publish, dan sekarang top barnya sudah hilang. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah menonaktifkan garis abu-abu yang bisa kamu lihat di sini tepat di bawah header. Jadi mari kita kembali 2 langkah, lalu pergi ke header, general, dan kemudian kita akan menonaktifkan header border bottom. Dan sekarang kita akan menambahkan efek yang akan muncul saat kita mengarahkan kursor ke menu seperti ini di mana kita bisa melihat garis bawah di bawah tautan. Jadi untuk melakukannya, kita akan kembali 1 langkah di sini, lalu pergi ke menu, dan kemudian di bawah link effect, ya kita akan pilih underline from left. Kamu juga bisa mencoba-coba yang lain di sini, dan lihat apakah kamu suka salah satunya, tapi saya akan menggunakan yang pertama ini, lalu klik publish. Dan sekarang kita seharusnya sudah bisa melihat garis bawah ini di bawah tautan-tautan. Dan sekarang kita juga perlu mengubah warnanya. Jadi untuk link effect color kita akan menggunakan warna aksen kita. Jadi mari kita pergi ke palette warna kita di sini. Lalu kita akan menyalin kode ini kembali ke sini dan kemudian kita bisa langsung tempelkan kode itu di sini. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa saat kita mengarahkan kursor ke atasnya, kita bisa melihat warna aksen tersebut. Kita juga ingin mengubah warna tautan menjadi warna teks utama biasa kita, yaitu yang ini di sini. Jadi salin dan tempelkan di sini. Selanjutnya, saya ingin menonaktifkan ikon pencarian di menu ini. Jadi mari kita gulir ke bawah sampai kita menemukan ikon pencarian. Lalu untuk gaya ikon pencarian, kita cukup pilih nonaktifkan. Kemudian klik publikasikan. Sekarang kita juga akan memperbesar ukuran font menu. Jadi mari kita kembali 2 langkah. Lalu pergi ke tipografi, kemudian cari menu utama. Dan untuk ukuran fontnya, saya akan mengubahnya dari 13 pixel menjadi 17 pixel. Klik publikasikan. Sekarang kita juga ingin menambahkan logo kita ke header. Jadi mari kita kembali 2 langkah, lalu pergi ke header dan kemudian klik logo. Jadi disinilah pada dasarnya Anda bisa mengunggah logo Anda, dan saya ingin dengan cepat menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membuat logo yang akan saya tambahkan untuk situs web ini, yang tampilannya seperti ini. Jadi untuk membuat logo ini, saya menggunakan alat bernama Canva yang mungkin sudah Anda kenal. Jika belum, Anda akan menemukan tautan ke situs web ini di bawah, di deskripsi. Situs web ini memungkinkan Anda untuk mendesain hampir apa saja dengan sangat mudah. Jadi, daftarlah untuk mendapatkan akun gratis dan kemudian klik Buat Desain di kanan atas. Lalu Anda sudah melihat beberapa template yang dapat Anda gunakan, tetapi kita akan membuat ukuran khusus di sini. Lalu untuk lebarnya saya akan membuat 1200 pixel dan tingginya akan menjadi 200. Lalu klik Buat Desain. Lalu kita punya kanvas kosong di sini tempat kita bisa memulai desain, dan hal pertama yang akan saya lakukan adalah menambahkan beberapa teks. Saya akan membuatnya tetap sederhana di sini, jadi saya akan menambahkan judul. Saya akan mengetik Matix Travels dan menuliskannya dalam huruf kapital semua. Lalu saya akan membuatnya sedikit lebih besar seperti ini, dan saya juga akan menambahkan elemen di sini di sisi kiri. Jadi saya akan pergi ke elemen, lalu mengetik misalnya ikon perjalanan karena ini adalah blok perjalanan. Kemudian di bawah grafik, saya bisa melihat berbagai hal yang bisa saya gunakan. Semua yang ada mahkotanya di sini hanya tersedia untuk versi Pro, jadi jika kamu ingin salah satu elemen ini, kamu bisa memilih versi Pro atau cukup membayar 1 kali untuk ikon yang kamu inginkan. Saya rasa harganya sekitar $1 atau semacamnya untuk salah satu ikon ini. Tapi kita juga bisa memilih yang gratis, jadi mungkin, mari kita gunakan yang ini saja. Dan ini adalah ikon gratis, jadi kita bisa langsung menambahkannya di sini. Lalu saya juga ingin mengganti warnanya ke warna merek saya. Jadi untuk Matix, saya akan mengganti ini menjadi, mari kita lihat apa saja yang kita punya di sini. Hanya ada warna biru ini, jadi mari kita buka palet warna kita, lalu salin dan tempel kode warna ini ke Canva. Warna teks, lalu kita tinggal tempelkan di sini. Dan untuk Travels, saya akan mengganti warnanya ke warna aksen utama saya, yaitu yang ini. Tambahkan warna baru dan tempelkan kode heksadesimalnya di sini untuk memastikan konsistensi desain secara keseluruhan. Dan saya juga akan menggunakan warna ini untuk ikon yang satu ini. Cukup ganti warnanya di sini, dan kita sudah punya warnanya di palet kita, dan selesai. Nah, sekarang saya baru saja membuat ini dalam 1 atau 2 menit, jadi mungkin kamu ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk logomu.
Setelah selesai, yang saya sarankan adalah klik tombol duplikat halaman, lalu saya akan mengganti semua yang gelap menjadi putih, agar juga punya logo untuk latar belakang gelap. Jadi saya akan mengubah warna Matix menjadi putih, lalu saya akan mengganti seluruh latar belakang menjadi hitam, agar kita bisa melihat seperti apa logo ini di latar belakang gelap. Lalu untuk mengunduh logomu, kamu cukup pergi ke bagikan, lalu klik unduh. Dan jika kamu punya versi Pro dari Canva, kamu bisa klik latar belakang transparan, lalu latar belakangnya akan dihapus. Tapi jika kamu hanya punya versi gratis, maka kamu tidak bisa menggunakan opsi ini. Jadi kita hanya perlu klik unduh. Dan sekarang, setelah kamu mengunduhnya, untuk menghapus latar belakang, ada alat gratis lain yang bisa kamu gunakan, yaitu remove.pg. Kamu bisa cukup ketik ini di URL atau di pencarian Google, lalu kamu akan menemukan situs web ini, dan kamu bisa langsung seret dan lepas logomu ke situs ini, lalu latar belakangnya akan otomatis dihapus, dan kamu tinggal klik unduh di sini, dan kamu bisa menyimpan logomu dengan latar belakang transparan. Jadi setelah logomu sudah siap, kita bisa mulai mengunggahnya ke situs web. Jadi kembali lagi ke customizer di bawah logo, kita mau masuk ke select logo, dan kemudian saya klik upload file, dan saya akan drag and drop logo saya di sini. Saya akan menyeret keduanya, jadi yang satu untuk latar belakang terang dan yang satu untuk latar belakang gelap, dan saya akan memilih yang ini untuk header. Mari klik pilih. Lalu kita ingin memastikan seluruh logo ditampilkan. Jadi kita tarik saja batasnya di sini, lalu klik pangkas gambar. Dan sekarang jelas sekali, ini memang terlalu besar ukurannya, jadi kita akan mengurangi lebar maksimum di sini menjadi seperti ini, ya, agar sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Dan kemudian kita juga dapat mengunggah logo Retina, ini untuk desktop atau layar yang memiliki lebih banyak piksel, dan yang akan Anda lakukan di sini hanyalah menggandakan ukuran piksel logo Anda. Jadi di Canva, Anda bisa saat mengunduh logo Anda bisa pergi ke unduh, lalu untuk ukurannya Anda tinggal memperbesarnya menjadi 2 kali lipat, jadi 1/200 menjadi 2/400 seperti ini, lalu unduh lagi, hapus latar belakangnya lagi, dan kemudian Anda juga bisa mengunggah logo Retina Anda di sini. Jadi cukup klik pilih gambar, lalu unggah logo Anda yang ukurannya lebih besar agar logo tersebut tetap akan ditampilkan dengan tajam ketika orang menggunakan layar Retina. Jadi sekarang saya juga sudah menambahkan logo Retina saya, jadi mari kita simpan perubahan dengan mengklik publikasikan. Jadi sekarang kita hampir selesai dengan header kita. Masih ada satu hal lagi yang ingin saya tunjukkan, yaitu cara menambahkan kategori di sini ke menu header juga. Jadi misalnya, sebuah blog perjalanan mungkin memiliki kategori yang berkaitan dengan destinasi yang telah mereka bahas di blog ini, dan kita bisa menambahkannya di sini pada bilah navigasi juga. Untuk melakukannya, kita akan kembali ke dashboard, lalu di bawah tampilan, pergi ke menu, dan kemudian kita bisa pergi ke kategori di sini, lalu kita bisa menambahkan kategori tersebut ke menu utama. Jadi misalnya kita bisa menambahkan Eropa, lalu klik tambahkan ke menu, dan kemudian Anda bisa lihat di sini akan ditambahkan. Jadi kita bisa menaruhnya di bagian depan, klik simpan menu, lalu ketika kita kembali ke halaman kita, dan mari kita muat halaman biasa di sini, maka kita bisa melihat sekarang Eropa sudah ada di bilah navigasi. Dan ketika orang mengkliknya, mereka akan diarahkan ke blog situs dari kategori Eropa ini, di mana mereka bisa melihat semua postingan blog yang berkaitan dengan kategori spesifik ini. Baiklah, sekarang mari kita lanjut ke bagian footer dari website yang akan terlihat seperti ini. Kita punya 2 kolom di sisi kiri, logo dan slogan. Lalu kita punya bagian pendaftaran email, beberapa tautan media sosial, dan kemudian pemberitahuan hak cipta di bagian paling bawah. Jadi mari kita menuju ke website kita, lalu pergi ke bagian Customize. Di sini pertama-tama pergi ke Footer Bottom. Ini adalah semacam bar tepat di bawah footer yang bisa kamu lihat di sini. Di sini kita akan menambahkan pemberitahuan hak cipta kita, jadi saya akan menyalinnya dari website contoh Copyright Matix Travels 2023. Saya akan menempelkannya di sini. Lalu saya juga ingin mengubah kedua warna ini, jadi warna footer dan bar di bawah footer ke warna biru utama saya. Jadi saya akan menyalinnya dari palet warna saya di sini. Mari kita klik salin, lalu untuk warna latar belakang, saya akan menggantinya dengan warna saya sendiri. Kemudian untuk warna teksnya,
saya akan mengurangi opasitasnya sedikit saja. Mungkin kita buat 55 atau 60 saja. Dan untuk warna tautan bisa kita biarkan seperti apa adanya. Warna hover, bisa kita biarkan karena di sini tidak ada tautan. Lalu kita klik publikasikan, dan sekarang kita akan mengatur footernya sendiri. Jadi mari kita kembali satu langkah, lalu klik widget footer, dan pertama-tama kita harus memutuskan berapa banyak kolom yang kita inginkan di footer kita. Kita akan menggunakan 2 kolom, jadi mari kita kurangi jumlah kolom di sini menjadi 2. Lalu kita juga ingin mengubah warnanya, jadi mari kita gulir ke bawah. Untuk warna latar belakang, kita akan menggunakan warna biru lagi, jadi mari kita tempelkan di sini. Warna teks akan putih dan warna border, kita tidak membutuhkannya. Warna tautan akan menjadi putih. Itu sudah bagus. Dan kemudian warna hover tautan akan menggunakan warna aksen kita. Jadi mari kita salin dan tempel dari sini, lalu tempelkan di sini. Baiklah. Sekarang mari kita klik publikasikan. Lalu mari kita kembali satu langkah dan sekarang mari kita tambahkan beberapa konten ke footer. Jadi mari kita pergi ke widget di sini. Lalu untuk footer 1, ini akan menjadi kolom pertama. Jadi kita akan klik footer 1 dan seperti yang kita lakukan di sidebar, ya kita bisa menambahkan elemen di sini. Jadi mari kita tambahkan blok pertama kita. Ini akan berupa gambar karena kita hanya akan menambahkan logo dan kita sudah memilikinya di sini. Jadi, mari kita klik pada gambar dan kemudian kita sudah punya logo di perpustakaan. Jadi kita bisa klik pada perpustakaan media dan kemudian kita akan menggunakan versi untuk latar belakang gelap. Jadi saya akan pilih yang ini, klik pilih dan sekarang untuk memperkecil ukurannya, kita tinggal tarik titik ini ke kiri dan lakukan eksperimen sampai terlihat bagus. Besar. Sekarang saya juga ingin meratakannya ke sisi kiri, jadi saya akan klik ikon ini dan kemudian klik rata kiri. Itu saja. Sekarang saya akan menambahkan item berikutnya, yaitu teks. Jadi, mari kita klik icon plus, lalu gunakan paragraf, lalu kita tinggal mengetik sesuatu di sini. Saya akan menyalin dan menempelkannya dari halaman contoh di sini, salin, tempel, dan selesai untuk kolom pertama. Sekarang kita dapat melanjutkan ke yang kedua. Jadi mari kita mundur satu langkah dan kemudian ke footer 2. Dan sekarang saya akan menambahkan bagian pendaftaran email. Jadi mari kita klik icon plus, ketik email. Kemudian kita akan melihat Mailchimp karena kita telah menambahkan plugin tersebut. Jadi mari kita klik itu dan di sini kita juga bisa mengutak-atik pengaturannya. Jadi mari kita ubah ini menjadi bergabunglah dengan perjalanan kami untuk blog perjalanan ini. Lalu teksnya, saya akan menghapus semua teksnya. Lalu saya akan menghapus ini juga, lalu placeholder, email Anda baik-baik saja, lalu saya akan mengubahnya menjadi bergabung besar. Jadi ini adalah bagian pendaftaran email kami. Sekarang kita juga akan menambahkan beberapa tautan media sosial. Jadi mari kita klik plus. Lalu naik ketik sosial atau media sosial. Lalu kita akan mengklik ikon sosial di sini. Lalu kita juga dapat melakukan beberapa penyesuaian. Dari sini akan mengubahnya menjadi ikuti kami di media sosial media. Lalu gayaannya, saya akan mengubahnya ke gaya sederhana. Dan kemudian untuk melihat seperti apa tampilannya, kita bisa menambahkan beberapa tautan media sosial. Jadi di sini Anda hanya ingin menempelkan tautan ke Twitter Anda. Jadi saya akan ketik Twitter saja, kita punya sesuatu di sini, lalu kapanpun Anda mengetik sesuatu, ikonnya akan muncul, dan saat orang mengkliknya, mereka akan diarahkan ke tautan yang baru saja Anda masukkan di sini. Mari kita tambahkan beberapa saja. Dan kemudian, saya juga akan menambah ukuran ikon-ikon ini sedikit. Jadi untuk ukuran font, kita akan mengubahnya menjadi 25 pixel. Luar biasa. Mari klik publikasikan. Besar. Jadi sekarang kami punya blog yang terlihat bagus di versi desktop, tetapi kami juga ingin memastikan bahwa semuanya terlihat bagus di ukuran layar seluler juga, karena saat ini banyak lalu lintas hanya berasal dari ponsel dan tablet dan semacamnya. Jadi Anda ingin memastikan semuanya terlihat bagus di semua perangkat. Jadi untuk melakukannya, mari kita pergi ke dashboard WordPress, lalu kita pergi ke Pages, dan kita akan mulai dengan halaman beranda. Jadi di bawah homepage, mari klik Edit dengan Elementor, lalu kita ingin masuk ke tampilan responsif. Jadi di kiri bawah, mari klik mode responsif di sini, dan kemudian di bagian atas sini, kita bisa lihat bahwa kita saat ini sedang berada di tampilan desktop. Kita bisa beralih ke tampilan tablet portrait,
lalu tata letaknya akan sedikit berubah dan kita juga bisa beralih ke mode mobile portrait. Sekarang, satu hal yang perlu diketahui di sini adalah apapun yang kita ubah di mode mobile portrait ini hanya akan berubah di tampilan ini saja dan tidak akan memengaruhi tampilan tablet atau desktop. Dan apapun yang kita ubah di tampilan tablet juga akan berubah di tampilan mobile portrait, tetapi tidak akan memengaruhi tampilan desktop. Jadi kita ingin bergerak dari kiri ke kanan, lalu menyesuaikan semuanya agar tampak bagus juga di ukuran layar ini. Kita sudah mengoptimalkan tampilan desktop seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi mari kita lanjutkan ke mode tablet portrait di sini. Dan hal pertama yang ingin saya ubah di sini adalah ukuran teks ini. Jadi mari kita klik elemen di sini, lalu pergi ke style, tipografi, dan kemudian saya akan mencoba-coba ukuran di sini. Mungkin mengecilkannya seperti ini. Lalu saya juga akan mengurangi tinggi barisnya di sini. Jadi di bawah line height, mari kita kurangi menjadi seperti ini. Dan kemudian untuk memastikan kita bisa kembali ke tampilan desktop dan kita bisa lihat bahwa tidak ada yang berubah di sini. Jadi apapun yang kita ubah di tampilan tablet, tidak akan memengaruhi tampilan desktop. Dan kemudian kita juga akan melakukan hal yang sama untuk teks ini karena ukurannya juga agak terlalu besar. Jadi sorot elemennya, lalu pergi ke style, kemudian typography, dan kecilkan ukuran teksnya mungkin seperti ini, lalu mungkin kurangi juga tinggi barisnya sedikit saja seperti ini, dan menurut saya ini terlihat jauh lebih baik. Lalu mari kita gulir ke bawah. Saya rasa ini sudah terlihat bagus, jadi kita tidak perlu mengubah apapun di sini, dan footernya juga sudah dioptimalkan. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan tampilan tablet. Sekarang kita bisa lanjut ke tampilan mobile portrait. Jadi di sini kita juga mungkin ingin mengubah ukuran teks ini sedikit saja. Jadi klik elemennya, pergi ke style, lalu typography, ubah ukurannya mungkin seperti ini. Lalu saya akan biarkan teks ini apa adanya. Ini sudah bagus. Dan kemudian kita punya postingan blog yang berada tepat di bawah satu sama lain. Itu juga terlihat bagus. Footernya juga terlihat cukup bagus. Satu-satunya hal yang perlu kita ubah di sini adalah ukuran logo, tapi kita tidak bisa mengubahnya di Elementor Builder. Kita harus pergi ke WordPress Customizer. Jadi mari kita simpan perubahan dengan mengklik Update, lalu pergi ke situs web kita, kemudian buka Customizer, lalu pergi ke Header, kemudian klik Mobile Menu, dan di sini kita bisa mengunggah logo terpisah untuk versi mobile. Jadi klik Select Image, lalu pilih salah satu dari perpustakaan kita. Kita akan menggunakan yang ini saja. Pilih gambar, lalu di bawah Maximum Height, kita bisa menentukan tinggi maksimum dalam pixel. Jadi mungkin kamu harus bereksperimen sedikit dengan ini. Saya akan menggunakan 35 pixel saja, lalu klik Publish, dan lihat apakah itu lebih baik. Jadi mari kita kembali ke editor Elementor, lalu muat ulang halamannya. Kemudian kita harus kembali ke mode responsive dan klik pada ikon ponsel. Dan sekarang kita bisa melihat logonya lebih kecil dan semuanya jadi lebih pas. Sekarang saya juga ingin membuat beberapa perubahan pada menu mobile. Jadi saya ingin menghapus teksnya, saya ingin mengubah animasinya saat kamu mengkliknya, dan saya juga ingin menghapus bilah pencarian di sini. Jadi untuk melakukannya kita akan kembali ke WordPress Customizer, kita masih membukanya di sini, lalu pergi ke Header Mobile Menu, dan kemudian kita akan scroll ke bawah, dan pertama-tama hilangkan centang pada tampilkan teks menu, lalu kita akan pergi ke Icon Hamburger Custom, dan mengubahnya menjadi 3DX untuk mengubah animasinya. Kamu juga bisa bereksperimen dengan ini jika ingin menggunakan yang lain, lalu kita juga akan scroll ke bawah dan hilangkan centang pada pencarian mobile. Jadi mari kita lakukan semua itu, lalu publish, simpan perubahannya. Sekarang mari kita kembali lagi, muat ulang halamannya, lalu masuk ke mode responsif, pergi ke tampilan mobile, dan sekarang kita bisa lihat kita hanya punya ikon hamburger saja. Ketika kita klik, kita melihat tanda X di sini, inilah animasinya, dan kita tidak punya kolom pencarian, persis seperti yang saya inginkan. Jadi judul di sini bisa sedikit lebih dekat ke header, jadi mari kita atur juga. Jadi kita bisa memilih seluruh bagian, pergi ke Advanced, lalu di bawah padding, kita akan mengurangi paddingnya. Mari kita lepas dulu tautan nilainya, lalu daripada 30 kita cukup tambahkan 10 dan sekarang jaraknya jadi sedikit lebih dekat. Dan sekali lagi, ini tidak akan memengaruhi ukuran layar lainnya. Jadi ketika kita kembali ke sini, kita bisa lihat nilainya masih 30. Jadi sekarang kita sudah selesai dengan halaman beranda. Tampilannya sudah bagus di hampir semua ukuran layar,
Jadi mari kita simpan perubahannya, klik update, lalu kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi mari kita tutup jendela ini lalu pergi ke dashboard WordPress kita, kemudian ke pages, dan sekarang kita akan ke halaman about, edit dengan Elementor, lalu masuk ke mode responsif dan pilih tampilan tablet. Di sini saya hanya akan memperlebar teks ini, jadi mari kita tarik saja keluar. Lalu kita juga bisa memperbesar ukuran gambar ini, jadi mari kita tarik saja batasnya ke kanan. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita lanjut ke tampilan mobile. Dan di sini menurut saya teksnya sudah bagus dan mungkin kita juga bisa mengubah ukuran gambarnya. Ya, menurut saya sudah bagus. Jadi kita juga sudah selesai dengan halaman about. Mari kita klik update. Lalu di sini untuk halaman kontak, tidak ada yang perlu kita lakukan karena tampilannya sudah bagus di tablet maupun di tampilan mobile. Jadi sekian semua halaman dan seharusnya sudah dioptimalkan untuk layar ponsel juga. Tapi untuk benar-benar memastikan, saya sarankan ambil ponsel Anda, buka blog Anda, lalu cek semua halaman di ponsel Anda dan lihat apakah masih ada penyesuaian yang ingin Anda lakukan. Sekarang satu hal yang masih perlu kita lakukan adalah menghubungkan situs web kita ke penyedia email marketing MailChimp. Ini akan memungkinkan kita untuk mengirimkan buletin email kepada para pelanggan, yaitu orang-orang yang memasukkan alamat email mereka ke kolom ini. Atau ketika mereka membaca blog lalu mengetikkannya di sidebar di sini atau bahkan di bagian footer di sini. Jadi mari kita lihat bagaimana cara menghubungkan situs web Anda ke MailChimp. MailChimp adalah salah satu penyedia email marketing yang paling populer dan saya memang memiliki tutorial lengkap tentang cara mengatur semuanya dengan MailChimp, cara membuat kampanye email marketing dan sebagainya. Tetapi sekarang kita hanya akan fokus pada cara menghubungkan MailChimp ke situs web Anda sehingga semuanya berjalan otomatis dan kontak email akan langsung masuk ke akun MailChimp Anda ketika seseorang mendaftar. Sekarang Anda bisa mendaftar secara gratis. Mereka memiliki paket gratis untuk hingga 500 kontak dan Anda dapat mengirim hingga 1.000 email per bulan. Jadi pastikan Anda mendaftar akun gratis dan setelah Anda memiliki akun, Anda bisa masuk. Setelah Anda masuk, pergi ke ikon akun Anda di pojok kanan atas, lalu pilih profil. Kemudian di sini, pergi ke bagian extras dan klik API Keys. Sekarang kita perlu membuat API key baru, jadi mari kita gulir ke bawah dan klik buat kunci, create a key. Lalu di sini kita perlu memberinya nama, jadi saya akan menamainya sesuai dengan situs web saya, jadi Metics Travels Blog, lalu klik buat kunci generate key. Dan sekarang kita akan menyalin kunci ini dengan mengklik salin ke clipboard, copy to clipboard. Sekarang kita ingin pergi ke dashboard WordPress. Lalu di dashboard pergi ke Ocean2p. Di sini cukup klik lewati, skip. Di sini klik integrasi, integration, lalu gulir ke bawah ke MailChimp dan di sini kita bisa tempelkan API key kita. Lalu kita juga membutuhkan ID audience, jadi mari kita kembali ke akun MailChimp kita, lalu klik audience, pergi ke semua kontak, all contacts, lalu ke pengaturan, settings, dan klik nama dan default audience, audience name and defaults. Lalu di sini, di bawah audience ID, kita bisa langsung salin ID kita, salin, lalu kita bisa tempelkan di sini, dan kemudian klik simpan perubahan, save changes. Jadi sekarang MailChimp sudah terhubung ke situs web kita, jadi kita bisa mencobanya dan pergi ke situs web kita di sini, lalu masukkan email acak, misalnya random112repeater@gmail.com, dan kemudian klik gabung, join, untuk melihat apakah kontak ini benar-benar akan masuk ke daftar email kita di MailChimp. Jadi mari kita pergi ke akun MailChimp, lalu di bawah audience kita pilih all contacts. Dan di sini kita bisa melihat bahwa email yang baru saja kita masukkan sekarang sudah ada di daftar email kita dan kita bisa mulai mengirimkan newsletter kepada mereka. Dan sekali lagi, jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cara mengatur seluruh akun MailChimp Anda dan cara membuat kampanye newsletter pertama Anda, saya akan meninggalkan tautan ke tutorial MailChimp di bawah deskripsi video ini yang bisa Anda tonton dan akan memandu Anda melalui semuanya langkah demi langkah.
Sekarang ada satu plugin lagi yang saya rekomendasikan untuk Anda tambahkan ke situs web Anda. Ini adalah plugin keamanan untuk memastikan blog Anda tetap aman, dan plugin ini bernama WordFence. Jadi mari kita masuk ke plugin tambah baru, lalu ketik WordFence. Dan ini dia yang ini. Mari kita klik tombol install sekarang yang tersedia, kemudian aktifkan plugin tersebut, lalu selanjutnya klik tombol, dapatkan lisensi WordFence Anda yang baru. Kalau begitu, kita akan pilih paket gratis saja, dapatkan lisensi gratis. Kalau begitu, mari kita klik tautan ini, saya oke-oke saja menunggu 30 hari. Sekarang, mari kita ketik email Anda. Lalu di sini, klik ya dan terima persyaratannya dan klik daftar. Lalu buka kotak, masuk email Anda, dan Anda akan menemukan email yang terlihat seperti ini, lisensi WordFence Anda. Klik di atasnya, klik pasang lisensi saya secara otomatis, lalu klik lagi pasang lisensi. Besar. Sekarang lisensi sudah terpasang, kita dapat mengklik Go to Dashboard. Lalu mari kita kembali ke plugin kita, dan di sini sekarang kita juga akan mengaktifkan plugin Lightspeed Cache yang akan membuat situs web kita lebih cepat karena akan menggunakan caching. Jadi mari kita klik aktifkan di sini. Dan kita juga ingin memastikan bahwa semua pembaruan otomatis diaktifkan untuk semua plugin kita. Jadi hanya ada satu yang perlu kita lakukan, plugin keamanan WordFence. Mari kita klik aktifkan pembaruan otomatis. Selamat karena telah berhasil membuat blog WordPress milikmu sendiri. Pastikan untuk menonton video berikutnya di mana saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara mengindeks blog barumu di mesin pencari Google dan juga cara menulis postingan blog yang dioptimalkan agar benar-benar bisa ditemukan di Google. Jadi pastikan untuk klik video ini dan saya akan bertemu denganmu di sana.